pada pagi hari kita bisa bertemu dalam rangka pemantapan diklat yang berkaitan dengan penganggaran sekolah. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini bisa menambah wawasan bekal bagi kita dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kami atas nama panitia menyampaikan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian serta kehadirannya di dalam rangka kegiatan ini, dan mohon maaf mungkin dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang masih kurang menurut Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini tidak menjadi kendala bagi kita sekalian. Kami dari panitia menyelenggarakan ini bertujuan yang pertama memberikan persepsi yang sama kepada sekolah terhadap adanya sistem anggaran yang dulu dari pusat APBN ke rekening sekolah masing-masing, sekarang masuk ke Nasda, baru ke rekening sekolah. Yang pertama. Yang kedua, ada persepsi supaya apa yang ada di Permen Mendiknas nomor 37 tahun 2010 kaitannya dengan penggunaan anggaran BOS dan kebijakan dari Pemkot Surabaya yang dalam hal ini pendidikan dasar, bahwa kita nanti mengacu kepada 8 standar pendidikan. Oleh karena itu di situ kami dari teman-teman kepala sekolah dan bendahara termasuk tata usaha itu masih ada kegalauan mana yang ada di dalam kegiatan sekolah itu bisa masuk di 8 standar itu. Oleh karena itu kami nanti dari panitia mohon dengan hormat nanti sangat kepada Bapak Maskur bisa memberikan yang gamblang aturan sehingga nanti tidak ada dari teman-teman itu keraguan di dalam persepsi untuk mengacu kepada 8 standar berbeda. Kemudian pada sesi pertama itu nanti kaitannya dengan Bogda. Jadi nanti silakan Bapak Ibu nanti ada istilahnya curhat, unek-unek bisa disampaikan langsung kepada Bapak Maskur. Kemudian nanti pada sesi yang terakhir setelah istirahat nanti ada dari pihak bagian keuangan yang kaitannya dengan Boknas. Itu dari kami pelaksanaan ini secara sederhana saja. Setelah dari kami nanti kami mohon kepada Ibu Kepala BPPD untuk membuka dan memberikan pengarahan kepada kami. Mudah-mudahan pelaksanaan ini dapat bermanfaat, berguna dan berjalan dengan baik. Kepada Ibu Dr. Andra Titi Yuliati MPD, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Yang saya hormati pula Ketua K3S beserta staf dan Ketua P2 SDM beserta staf, Bapak Ibu Kepala Sekolah baik negeri maupun swasta yang sempat hadir pada saat ini yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu Guru yang diberi tugas untuk mengikuti sosialisasi ini yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena ridhonya semata kita masih diberi keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala
rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, utamanya kepada Pak Dr. Andes Maskor Hasan, MSI. Selamat datang Pak di tengah-tengah guru-guru kecamatan Kerbangan ini. Mudah-mudahan panjenengan bisa nyaman memberikan sosialisasi, karena memang mengingat layarnya ini berfungsi hanya satu Bapak, hanya satu. Mudah-mudahan teman-teman sebelah kanan saya tidak begitu capek ngeliriknya ke kanan ya. Jadi mudah-mudahan juga habis dari sini tidak error. Mudah-mudahan tidak juling katanya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang jelas saya berharap kepada panjenengan, berapapun atau berapa puluh kali pun sosialisasi Bosnas maupun Bobda, tapi kalau kita tidak punya niat dari hati yang paling dalam untuk mengerjakan SPJ itu tepat waktu, jelas tidak akan bisa berhasil dengan baik. Seperti kemarin Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah ada pengarahan dari Ibu Wali Kota bahwa baik Bosnas maupun Bobda, utamanya Bobda, tidak akan terlambat lagi. Jadi yang kemarin tidak ikut sosialisasi guru-guru, saya informasikan untuk yang akan datang ini akan diprioritaskan, insya Allah tepat waktu. Tapi, ya ada tapinya, SPJ itu pun harus tepat waktu. Kalau SPJ panjenengan tidak tepat waktu, maka rekening panjenengan akan diblokir. Ya, akan diblokir. Jadi seperti yang saya katakan tadi, berapa puluh kali pun kita mengadakan sosialisasi, ya. Tapi kalau tidak ada niat dari hati untuk mengerjakan secepatnya, tidak akan berhasil. Niat itu tidak kepala sekolahnya saja Bapak Ibu, tidak kepala sekolahnya saja, tetapi satu kru, ya, PPTK ataupun TU-nya ataupun apanya yang sudah dibentuk. Nah, satu kru itu harus seiring. Ya. Kalau bendahara sudah mengambilkan uang, kepala sekolah meminta panjenengan untuk segera membelanjakan, belanja pasti ada kwitansi. Ya. Dengan adanya kwitansi dan adanya diklat itu juga ada kwitansi. Ya, ada keseluruhan, insya Allah kita tidak akan terlambat Bapak Ibu. Utamanya yang sudah kebiasaan terlambat. Ya. Saya berharap ini dengan sosialisasi pada pagi hari ini sampai dengan sore hari nanti, untuk Kecamatan Kerbangan mudah-mudahan tidak terlambat lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, juga kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, begitu sudah ada pengumuman, segera uangnya dicairkan, ya Pak ya, segera cairkan dan segera diberikan kepada petugas yang membelanjakan maupun kepada yang meng-SPJ-kan. 10 hari atau mungkin dari Pak Masko nanti ada berapa hari lagi saya tidak tahu. Kalau Pak Masko mengatakan 5 hari setelah uang keluar, ya nggak tahu lagi. Berarti sedino itu ya, dari itu ndang dintekno. Ya ndang dintekno ya. Nah, saya kira tidak sampai ratusan juta ya Bapak Ibu ya, kecuali Kalasan. Kalasan ada 1 juta per triwulan, ya sudah sampai saulan bisa 1 juta ya. Rodo lemu kepala sekolahnya. Ya. Apa tambah ngenes? Ya Bu ya. Saya kira Bapak Ibu 2 hari saja udah habis kok itu.
Ya 2 hari udah habis, kalau pas tuku iki apa mana wis hutang. Ya, apalagi sudah hutang ya, jelas Bapak Ibu sudah hutang ini. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, saya berharap kepada panjenengan mohon perhatian dan kesadaran panjenengan untuk bisa berbuat tertib agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira untuk sosialisasi seperti itu. Sedangkan untuk yang lainnya juga tidak kalah pentingnya Bapak Ibu ya. Menjelang PON ini saya titipkan kepada panjenengan ya, anak-anak, karena kemarin itu saya mendengar, ini Bapak Ibu kepala sekolah yang tidak rawuh, tolong sampaikan pesan saya. Ada beberapa sekolah yang tidak ikut siswanya besok. Sudah ada laporan 10. Belum saya Pak Mastur sedikit saya sampaikan masalah ini, mau ketemu. Ada 10 yang sudah laporan kepada saya karena anak ini jelas bermasalah, ya, rumah tangganya ataupun pindah. Ya, terakhir kemarin ada 2 yang laporan kepada saya, berarti jumlah 10. Nah ini tolong Bapak Ibu guru sampaikan kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang tidak rawuh, dilihat alamatnya dia, ya, alamat dia kemana. Kalau ke Madura, Madura mana, ya, kalau ke Gresik mana. Selama masih di Jawa Timur, mudah-mudahan tidak di Pacitan. Pacitan Jawa Timur, waduh Pacitan, ya. Nah ini H-1 hari atau mulai sekarang ya, nanti H-2 hari tolong kepada orang tuanya suruh jemput, kasih uang ya Bu ya, kasih uang. Saya kira bisa Pak Mastur ya untuk transport itu ya. Nggak tahu, Rebono dia nggak ngerti nama Pak Mastur ya, dijemput Bapak Ibu, dijemput. Nah, kalau di sini misalnya tidak ada rumahnya, nggak usah di kosno, ya, dibawa aja sama Bapak Ibu kepala sekolah atau gurunya. Ya, kalau nggak mau, bila perlu kumpul nang OPTD, ya, tak apa ini di situ loh, bener, super bener. Ya, tak apa ini di OPTD. Kenapa? Kita harus menuntaskan wajib belajar. Ya, jangan pengen terus dilepas. Ya, sekarang ini saatnya ini kayaknya banyak yang perempuan ya. Nah, banyak perempuan yang pintar-pintar, sing pintar. Ya, yang laki juga banyak. Ya. Tetapi wanita sekarang lebih energik. Nah itu kalau sudah SD saja sudah dibunuh semangatnya untuk sekolah, kan kasihan ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong panjenengan sudah sekarang sudah melihat-lihat atau tanya informasinya, rumahnya di mana, ya nanti kita jemput kurang 2 hari. Terus gak usah ujian sekolah lah Bu, ya ujian sekolah itu gampang nanti, ya istilahnya praktek-praktek gitu loh Bu. Ya nanti praktek kan bisa nyusul. Yang penting unnya dia ikut. Ya, kasih ya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang di luar sosialisasi saat ini. Saya mohon bantuan panjenengan, juga mohon doa restu panjenengan, baik SPJ ini lancar, anak-anak kita dalam pun nanti mendapat nilai yang bagus. Amin. Terima kasih, mohon maaf atas hal yang tidak berkenan di hati panjenengan, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Mastur yang sudah bersedia rawuh di sini, karena beliau ini adalah pakar, bahkan pendidikannya tidak di Indonesia ya, juga di luar Indonesia. Jadi tidak perlu panjenengan ragu kalau Pak Mastur rawuh dengan kepandaiannya, panjenengan juga menerima dengan kepandaiannya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu Kepala BPD yang telah memberikan motivasi kepada kita agar dalam kegiatan ini bisa dengan baik untuk mengikuti secara seksama. Perlu kami informasikan bahwa dari kami panitia pelaksanaan hari ini tertunda mestinya tanggal 18-19 bulan yang lalu karena sesuatu hal sehingga baru terlaksana pada hari ini. Demikian juga kami juga memperoleh informasi menanggapi apa yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan sekolah, bahwa narasumber yang diinginkan betul-betul harus sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kami dari panitia dalam minggu yang lalu melobi, saya minta tolong kepada panitia, kebetulan waktu itu Bu Jamila dengan Bu Khalifa yang berikan tangan dengan kaki untuk menemui. Salah satunya beliaunya Pak Maskur dan nanti siang insya Allah Pak Nono. Dan alhamdulillah secara lisan sudah ada kesanggupan dari beliaunya. Kemudian baru besoknya kami berikan secara semi dinas, kami beri undangan dan alhamdulillah Bapak Maskur siap untuk memberikan materi pada hari ini. Kepada Bapak Ibu sekalian, inilah tadi sekilas tentang pembukaan, dan untuk acara selanjutnya adalah pemberian materi yang nanti akan dipandu langsung oleh Bapak Maskur. Kita ikuti bersama. Kemudian nanti juga setelah pemaparan materi mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, sharing per sekolah, misalnya ada kesulitan. Nah, nanti bisa langsung Bapak bertanya dan masing-masing sekolah mempunyai data. Makanya kami harapkan tiap sekolah membawa laptop itu mungkin nanti ada sharing apa yang ada di data itu bisa nanti disampaikan kepada Bapak Maskur. Itu maksud kami. Sehingga nanti setelah ini tidak ada di sekolah itu yang galau, yang bingung, yang tidak jelas. Sehingga laporan terlambat karena ini masuk yang mana itu menjadi kendala bagi kita. Untuk itu kepada Bapak Maskur waktu sepenuhnya, dan kalau kesanggupan Bapak mungkin kami mohon kalau bisa sampai jam 12, mudah-mudahan bisa. Kalau memang ada acara yang lain ya semaksimal mungkin ilmunya bisa ditransfer kepada guru kepala sekolah di kecamatan terbaik. Kepada Bapak Maskur disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala BPD, Bapak KS dan jajarannya, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah serta ya teman-teman sejawat dengan saya, Bapak Ibu guru yang berbahagia. Mohon maaf, perkenankan saya mengenal diri dulu. Kata orang Jawa tak kenal maka tak sayang, katanya begitu. Jadi nama saya sederhana Muhammad Maskur Hasan. Histori pekerjaan diangkat pertama kali jadi pegawai negeri tahun 88, bertugas di SMA Negeri 1 Sampang, berakhir sampai 92 pindah ke Surabaya ke SMA 20, berakhir sampai dengan 2006 sampai dengan akhir 2007 kegiatan di Jakarta hampir 2 tahun untuk persiapan, karena 2006 itu saya lolos seleksi Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri. Kemudian 2007 akhir saya berangkat sampai kemarin
Desember 2010 saya bertugas di Sekolah Indonesia Riyadh, Saudi Arabia. Jadi 3 tahun 2 bulan di sana. Kemudian Desember sampai di Indonesia, Januari diminta Pak Saudi untuk ke Dinas Pendidikan. Jadi menempati tempat kurikulum ini baru masih anak gitulah kurang lebih. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang tadi kan yang dibicarakan Bobda, ini saya akan mulai dengan pengelolaan sekolah dulu. Karena ketika Bapak Ibu menyerahkan RAPBS itu menurut saya banyak yang konsepnya itu agak miring. Nah sekarang kita mulai dari sana. Karena banyak di sekolah itu non sewu ya, jadi membuat itu RAPBS muncul dulu, padahal seharusnya tidak begitu. RAPBS itu akan muncul dengan sendirinya, otomatis akan muncul kalau kita mengikuti langkah-langkah sesuai dengan Permendiknas tentang standar pengelolaan. Jadi RAPBS sudah usah dibuat, otomatis akan muncul dengan sendirinya. Apa yang harus dilakukan, maka kita tengok yang kita lihat. Jadi saya akan memulai dari sini sehingga konsepnya bisa terjalin dengan baik. Kebetulan saya di luar negeri itu ikut Kementerian Luar Negeri ya, sekolahnya itu milik Kementerian Luar Negeri. Pemeriksaannya bukan lagi pada tingkat inspektorat tapi langsung Inspektorat Jenderal. Jadi kalau ini ikut kementerian jadi langsung Irjen. Kemudian tiap tahun itu pasti didatangi 2 lembaga gantian. Kalau tidak BPK dengan KPK ya BPKP dengan KPK. Jadi sehingga dalam persiapan yang tadi dikatakan Bapak Ibu ngomong RAPBS itu insya Allah ya harus benar-benar valid, karena kalau tidak nanti menjadikan kita bermasalah dengan hukum. Kalau kita didatangi KPK saja sudah kedel, kalau kita didatangi BPK tambah lagi. Jadi itu yang menjadikan kita insya Allah kalau nanti kita akan melakukan kegiatan itu dengan bismillah niatnya itu lurus, sebenarnya tidak ada hal yang perlu ditakuti. Yang jadi masalah kan maunya lurus kita belok dikit gitu loh. Belok dikit itu kadang-kadang ngerimnya dadak. Nah, kedengaran ninggor kiri kanan itu biasanya begitu yang jadi masalah. Selama kita melakukannya dengan lurus, insya Allah sebenarnya nothing to worry katanya begitu. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Bapak Ibu sekalian kita mulai. Jadi konsep sekolah unggul itu arahnya kita sekolah itu mandiri. Nah, kenapa saya mulai dari sini? Karena nanti kan kita akan mengacu pada tadi. Jadi kan pengelolaan keuangan tadi. Ini cuma teori aja, nggak perlu kita lewati aja, kita skip aja. Jadi apa sebenarnya konsep sekolah unggul itu? Sekolah unggul itu merupakan sekolah yang efektif. Sekolah yang efektif menurut pendekatan yang terbaru itu sekolah yang apa? Jadi pada intinya sekolah itu hanya melaksanakan standar nasional pendidikan. Intinya. Jadi semua kegiatan sekolah itu tidak akan pernah bisa dipisahkan dari SMP tersebut. Oleh karena itulah ketika nanti kita akan menyusun RAPBS, sebenarnya terjemahnya itu ya sebenarnya kita melaksanakan SMP yang ada di PP nomor 14 itu. Jadi tentang standar nasional pendidikan itu. Intinya begitu. Kecuali ada kata kecuali pada satu standar pembiayaan. Di standar pembiayaan itu tidak ada kegiatan. Kenapa? Karena setiap kali kita sudah memenuhi standar pembiayaan, katakanlah untuk tenaga pendidikan berarti standar biaya operasional personal sudah terpenuhi. Kalau kita sudah punya investasi gedung yang bagus, maka standar pendidikan untuk investasi terpenuhi. Nah, bicara soal pengelolaan pendidikan, kalau Bapak Ibu menengok pada PP nomor 17 tahun 2010 yang kemudian direvisi dengan PP nomor 66 2010. Dalam pengelolaan pendidikan itu sebenarnya kan kita harus mengenal betul bahwa yang namanya biaya dalam pengelolaan pendidikan cuma ada 3. Yang pertama biaya investasi. Nah, biaya investasi ini yang terkait dengan sarana prasarana, gedung dan lain-lain itu. Kemudian yang kedua namanya biaya operasional. Biaya operasional dibagi menjadi 2. Biaya personal dan biaya non personal. Ini harus kita pahami dulu, karena kalau udah nanti pengelolaan bos dan boda kita jadi rancu. Yang boleh itu yang mana kan itu. Nah, yang ketiga itu biaya pribadi. Nah, biaya pribadi itu maksudnya kalau anak sekolah itu kan ya butuh, kalau dari rumahnya jauh dengan sekolah itu butuh transport, kemudian makannya dan seterusnya, itu uang sakunya. Itu biaya pribadi, termasuk bagaimana seragamnya, itu biaya pribadi. Nah, itu yang harus kita pahami.
Nah kita tengok sejenak, jadi kalau kita melihat SMP itu kan ini yang Bapak Ibu pasti sudah hafal, karena tadi saya dapat informasi kan hanya sebagian kecil yang Bapak Ibu ini berlatar belakang tenaga kependidikan. Kebanyakan kan Bapak Ibu ini merangkap ya, jadi guru yang kemudian ditugasi, ada yang jadi PPTK, kemudian ada jadi bendahara dan seterusnya. Itu sebenarnya tantangan buat Bapak Ibu, karena saya yakin insya Allah nanti semuanya akan berkesempatan jadi kepala sekolah. Insya Allah. Nah dari sana kita akan memulai. Nah jadi ini Bapak Ibu 8 standar ini minus. Jadi minus standar yang nomor 7. Ini minus standar biaya. Jadi kalau Permendiknas nomor 69 tahun 2009 itu sebenarnya itu standar berapa sih kebutuhan biaya non personalia dalam 1 tahun untuk 1 unit siswa, 1 unit lembaga itu di situ. Nanti insya Allah akan saya tinggalkan semua permen ini ada. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan belajar. Cuma masalahnya yang jadi kendala itu Bapak Ibu ini kan tidak pernah punya waktu untuk membaca, itu masalahnya. Jadi flash disknya itu mungkin kemarin ada yang ngomong kepala sekolah itu flash disknya itu sampai 10 Pak, tapi tidak pernah dibuka. Jadi 10 penuh semua. Dan saya yakin di dalamnya juga banyak tumpang tindih materi yang sama. Tapi karena tiba-tiba dibuka ya sama saja. Jadi mau seberapa besar bahkan mungkin Bapak Ibu beli yang 1 tera pun mungkin bisa penuh. Tapi dapat dibuka juga nggak ada manfaat. Jadi yang begini-begini Bapak Ibu nggak usah ditulis nanti kita tinggalkan. Jadi ini cuma numpang lewat aja begitu. Tapi ini konsep dasar yang saya maksudkan. Jadi kita itu harus paham betul. Jadi pengelolaan pendidikan sampai nanti kalau fokusnya pada pengelolaan Bogda itu seperti apa itu kita harus memulainya dari sini. Nah, penjelasan dari direktorat sebenarnya bisa disimpulkan dengan kecil saja. Menuju sekolah hukum cuma ada 2. 1, membentuk kultur sekolah yang hebat, dan yang kedua manajemen sekolah yang hebat juga. 2 hal saja. Kultur itu apa? Banyak hal. Jadi penanaman kebiasaan yang bisa diciptakan di sekolah itu kemudian menjadikan nilai positif, itu menjadikan sekolah ini unggul. Satu misal kalau sekarang kita masih melihat beberapa sekolah. Jadi saya memang ada beberapa kesempatan ke sekolah SD, tapi mohon maaf kalau ke sekolah ini cenderung selalu kalau datang itu karena ada laporan dari masyarakat. Jadi selalu datangnya itu karena bermasalah. Jadi surat tugas saya kalau ke SD itu selalu karena diperintah kepala dinas untuk klarifikasi. Selalu begitu. Nah, kadang-kadang saya prihatin itu melihat sekolah-sekolah ini tingkat kebersihan saja itu tidak bisa tertata dengan baik. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan nanti pernah berkunjung ke pondoknya Adim itu ya, Darut Tauhid itu. Coba kultur yang terbangun, orang itu sudah malu kalau melihat sampah. Melihat sampah aja malu. Sehingga ketika ada orang melihat sampah berebut mengambil dan membuang ke tempat sampah. Ini kultur. Nah, bagaimana kita menciptakan kultur sekolah seperti ini di sekolah kita? Banyak kultur yang lain, adalah santun. Santun itu bisa diterapkan baik tingkat guru maupun tingkat siswa. Kalau gurunya sudah santun, nggak pernah ada gurunya kemudian suudon pada kepala sekolahnya itu tidak ada. Begitu juga kalau kepala sekolahnya juga melakukan hal yang sama santun, pasti semua dibicarakan dengan gurunya. Jadi semuanya dibicarakan, maksudnya diajak rembukan begitulah. Nah kalau sudah kedua-duanya santun ini ada, insya Allah kan tidak akan ada lagi yang konsep-konsep negatif yang selama ini muncul. Ada yang surat tanpa nama dan seterusnya yang macam-macam begitu itu muncul karena apa? Ya karena santun di sekolah ini belum bisa tercipta dengan baik. Nah yang kedua, manajemen. Manajemen itu meliputi semua tadi SMP yang 8 tadi tanpa dikemas dengan manajemen yang baik juga nothing. Jadi ya tetap bahasanya wilayah kiamah ya tetap amburadul saja gitu, dan tetap tidak akan ada perubahan apapun. Nah, ini juga saya masukkan hanya sebagai ilustrasi, jadi kita semua tahu. Jadi kalau pengelolaan sekolah itu seperti begini. Karena ini nanti akan terkait dengan yang akan kita bahas, nanti kita akan masuk. Jadi sebuah sekolah itu memang kita harus paham betul tentang instrumen-instrumen yang ada di dalamnya. At least pertama,
kalau sekolah itu dianggapkan sebagai proses atau pabrik untuk melakukan proses pengejawantahan siswa yang masuk nothing, keluar nanti become something. Nah, di situ perlu banyak instrumen yang harus kita perhatikan. Jadi anak itu ketika masuk kan kategorinya nothing, masih belum apa-apa. Nah, tapi semua orang tua kalau mau masuk namanya nanti ketika keluar pasti berharap jadi something, jadi sesuatu yang bermakna. Sehingga di sini pasti di konteks outcome-nya itu, jadi outcome-nya itu sudah jelas. Harapannya orang tua pasti siswa atau anaknya nanti menjadi bermutu dan berdaya saing, pasti itu. Kalau di SD bermutu berarti apa? Nanti kalau mau masuk SMP, juga mau masuk SMP mana saja tidak ada kendala, itu bisa didapatkan apabila diproses tadi dilakukan dengan baik sehingga bisa mengoptimalkan hasil yang baik juga. Insya Allah begitu konsep dasarnya. Nah, sekarang kita sudah masuk pada proses pengelolaan atau manajemen tadi. Kita masuk ke sana. Jadi di dalam Permendiknas tentang tadi standar pengelolaan itu ada 6 unsur ini yang perlu mendapat perhatian. Pertama, pada tataran perencanaan. Sebuah kegiatan apapun kalau tidak direncanakan dengan baik, tanpa ada grand design, tanpa ada coret-coret, tanpa ada hal-hal yang ingin dicapai, ya nanti jalannya sak-sak. Bapak Ibu saja ketika, terutama Ibu ketika mau memasak nasi saja, itu pasti udah perencanaan. Pertama paling mikir, ini untuk makan orang berapa? Itu pasti sudah jadi perencanaan itu. Kalau serumah katakanlah cuma bertiga, Bapak Ibu dan 1 anak, kemudian masak 1 kilo kan? Tanpa perencanaan namanya, mau untuk apa gitu? Di samping pemborosan juga butut-bututnya dibuang atau dijemur dan begitu. Ini perencanaan dalam hal pengertian yang sangat kecil. Apalagi sebuah sekolah. Nah, kemudian yang kedua perencanaan nanti akan diimplementasikan dengan pelaksanaan rencana kerja tadi. Nah, yang ketiga tidak boleh dilupakan yaitu tentu saja pengawasan dan evaluasi. Nah, dalam pelaksanaan tersebut kepimpinan sekolah, ya karena ini sifatnya umum, garis miring madrasah, mungkin di Kecamatan Perembangan juga ada madrasah. Nah, yang tuntutan zaman sekarang yang kelima yaitu sistem informasi manajemen. Ini tuntutan. Jadi keterbukaan itu sudah harus bisa diakses oleh siapapun. Bahkan termasuk Renstra Kemendiknas sendiri, namanya peningkatan hak akses ini juga baik akses mendapatkan pendidikan maupun akses informasi menjadi bagian yang utama yang menjadi tekanan. Nah, kita pun di sekolah juga harus begitu. Jadi kalau ada informasi apapun tidak digegem sendiri orang yang mendapatkan. Kalau kepala sekolah yang dapat ya hanya untuk kepala sekolah sendiri, tidak. Ya harus dibagi. Kalau ada guru yang ditugasi katakanlah mengikuti sebuah kegiatan pelatihan, nanti ketika pulang juga cuma bukan ini untuk saya, tidak. Ini harus di-share, harus dibagi dengan teman-teman yang lain. Dan konsep yang harus kita yakini, berbagi ilmu itu tidak menjadikan kita bodoh, tidak, tapi menjadi kita lebih pintar dari sebelumnya. Nah, kemudian yang F ini penilaian khusus itu nanti akan ada catatan-catatan kecil. Kita lanjutkan dari sisi ini baru mengarah tadi yang saya katakan. Perencanaan program itu sebuah sekolah pasti harus mulai dari visi. Ini sudah bukan barang yang baru, makanya semua sekolah sudah punya itu. Kemudian di visi ini diterjemahkan menjadi misi. Visi itu sendiri sebelum menjadi misi, semua guru sudah tahu indikator visinya itu apa. Jadi visi itu pasti punya indikator-indikator yang kemudian diterjemahkan menjadi misi. Nah, kemudian sekarang kita yang memasuki misi tadi, kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bentuk tujuan-tujuan sekolah, apa saja yang ingin dicapai. Nah, baru sekarang kita masuk pada rencana kerja sekolah. Di dalam Permendiknas tadi, rencana kerja sekolah ini yang harus dimiliki oleh semua sekolah. Ini yang saya masukkan, baru kita nanti akan masuk ke RAPBS itu. Pertama, sekolah itu harus membuat namanya RKJP. Jadi rencana kerja jangka panjang itu 6 sampai 10 tahun.
Itu grand design tadi yang saya katakan itu harus ada. Jadi tiap tahun nanti capaiannya apa yang ingin dilakukan itu harus dibuat oleh sekolah. Dan dokumen ini itu tidak tiap tahun bikin, tiap tahun hanya merevisi saja. Apalagi sekarang di era Bapak Ibu sekalian sudah membawa laptop itu, file itu kan sudah ada sehingga nanti tahun depan tinggal merubah, mencatat kemarin. Jadi kalau sekarang 2011 sampai dengan 2006 sampai 10 tahun ya sampai 2021 makanya begitu. Nah sekarang 2010 sudah lewat kan. Nanti tinggal lihat berikutnya bagaimana nih analisanya, tingkat capainya seperti apa, mana yang perlu dapat catatan plus, mana yang harus minus. Nah kemudian inilah yang tadi saya katakan fokus kita. Jadi RKJP tadi kemudian diterjemahkan menjadi RKJM yang 4 tahunan itu. Kalau sekolah Bapak Ibu sudah mengarah ke SSN, apalagi sudah SBI, pasti sudah pernah membuat dokumen ini. Jadi capaiannya tiap tahun pertama, kedua, ketiga, keempat itu apa yang ingin dicapai? Berapa gain itu kalau bicara soal penilaian atau pada tadi saya katakan standar kelulusan itu, berapa gain peningkatan pada siswa itu? 0,2, 0,3, 0,5 atau bahkan ke 1,0. Maksudnya kalau tahun ini rata-rata siswa di sekolah Bapak Ibu itu nilai bahasa Indonesianya itu 4, maka di 4 tahun nanti bisa menjadi berapa? 5, 6, 7 itu yang harus dicanangkan. Tapi tentu saja Bapak Ibu harus realistis. Tidak asal bikin kilo-kilo tidak, karena semuanya harus membuat kajian-kajian di dalamnya. Nah, RKJM tadi kemudian Bapak Ibu terjemahkan lagi menjadi RKT. RKT ini bentuknya masih deskriptif. Jadi apa saja yang ingin dicapai diuraikan, mulai dari standar pertama sampai dengan standar terakhir. Nah, kalau di situ sudah ditemukan rincian kegiatan, nah Bapak Ibu kemudian langkah berikutnya membuat RKS. Jadi rencana kegiatan sekolah itu rinci sudah. Jadi kalau umpamanya saya ambil saja standar kelulusan, jadi pengembangan standar kelulusan umpamanya, Bapak Ibu mengatakan meningkatkan nilai capaian anak mata pelajaran bahasa Indonesia atau ketiga mata pelajaran pada ujian nasional. Ya kita harus membiasakan istilahnya. Kalau sebelumnya kan lidah kita sudah populer dengan UASBN ya. Sekarang ujian nasional karena pesan undang-undang itu begitu. Nah, kita sudah harus tahu. Jadi standar kelulusan yang dicapai maka apa? Pasti kalau rencana kegiatan sekolah itu menaikkan kegiatan hasil capaian siswa, maka akan memunculkan kegiatan satu. Ada tambahan belajar. Umpamanya begitu. Kemudian nanti di sisi penilaian ada analisa penilaian yang lebih intens lagi dari sebelumnya. Jadi selama ini kalau ulangan ya sudah, setelah ulangan nggak pernah dianalisa. Maka untuk meningkatkan ini perlu analisa. Ketika kita ngomong perlu tadi dikatakan ada tambahan belajar, pasti di situ memunculkan banyak kegiatan yang bisa kita tulis. Tulis kegiatan apa saja? Oh, tambahan jam belajar di hari Sabtu kalau memang Sabtu libur. Atau setelah pulang sekolah pasti tambah lagi 2 jam. Nah 2 jam kemudian mikir, 2 jam ini kan perlu tenaga karena di luar dinas kedinasan perlu honorarium gurunya, perlu transport atau mungkin begitu kalau memang dilakukan di tempat lain, perlu ATK dan seterusnya, maka akan memunculkan A-nya. Sehingga RKS tadi juga menjadi RKAS, rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Nah kalau semua kegiatan dari 8 standar itu sudah kita buat kegiatannya, RAPBS itu tinggal turunannya, ya sudah jadi satu dari RAPBS. Berarti standar pembiayaan sudah terpenuhi di situ. Dan ini yang sering kita lupakan. Jadi biasanya Bapak Ibu cuma berpikirnya ya supaya RAPBS dibuat dulu lah, ini bingung akhirnya nanti. Sehingga itu tadi ini masuk kemana, itu masuk kemana, ini masuk ke standar kemana, itu jadi bingung. Karena mulainya dari ekor. Tetapi apakah tidak boleh? Boleh saja. Jadi kalau sekarang gampangnya begini kalau Bapak Ibu begitu. Mulai dari ekor boleh, tapi Bapak Ibu sudah punya kepalanya. Jadi kegiatan
kegiatan tadi RKT-nya memang sudah ada 8 standar tuh. Di sini saya bisa memberikan contoh nanti Bapak Ibu dari kegiatan per. Nah ini contoh program dan kegiatan berdasarkan aspek SMP ini sudah ada. Jadi sudah ada. Katakanlah untuk standar visi itu kegiatannya apa, programnya apa, indikatornya apa ada. Nah ini kemudian Bapak Ibu bisa breakdown yang dibutuhkan untuk per kegiatan itu apa. Nah sekarang tadi saya katakan kepala sudah punya, ibu sekarang sudah punya ekor, sudah punya kan selama ini kegiatan yang sudah dilakukan, tinggal nanti memilah-milah, oh ini larinya ke sini, ini lari ke sini, ini lari ke sini, nyaman kan? Dan it's easy, itu gampang sekali, karena memang selama ini, tapi saya katakan sekali lagi, Bapak Ibu cukup sekali aja kali ini itu menelan gitu ya, jadi kerjasama semua stakeholder dari pemangku kepentingan di sekolah itu duduk bersama, coba. Kalau istilahnya sekarang bottom up, tiap guru untuk standar proses itu ditanya, sampai selama setahun itu apa saja dibutuhkan untuk pembelajaran? Oh, saya butuh kertas kertas Manila, tiap bulan 10 lembar, nah, kalau setahun berarti 120 lembar. Sudah itu dia nanti masuk ke standar proses itu, karena apa? Untuk pembelajaran. Itu untuk kegiatan anak-anak. Ekstrakurikuler, apa saja dibutuhkan? Ekstranya ada berapa di sekolah tersebut? Masuk semuanya nanti di situ. Tinggal diorganisir, tinggal kita memilah-milah. Oh ini masuk ke standar ini masuk. Ini sudah ada semua standar 1 sampai standar 8 tadi. Kecuali standar pembiayaan itu akan terpenuhi dengan sendirinya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membuat RAPBS standar pembiayaan terpenuhi, tidak memunculkan kegiatan. Karena apa? Kalau Bapak Ibu umpamanya nanti ada istilah honorarium pengelola dana bos atau bobda, itu masukkan saja ke dana ke standar pengelolaan. Karena standar pengelolaan kan banyak kan, pengelola sekolah itu banyak kegiatan apa saja masuk ke pengelolaan. Ini yang tadi saya katakan dari Bapak Ibu, kalau kita mulai berpikirnya dari konsep dasarnya, maka akan memudahkan bagi kita untuk berbuat sesuatu. Jadi bagi saya, pemikiran saya, Bapak Ibu tidak akan kesulitan lagi duit itu untuk apa tidak? Karena apa? Bahkan mungkin Bapak Ibu akan merasa kurang duit nanti. Nah, ini pola pikir. Jadi tadi saya katakan ini semua sudah ada standar, semua sudah ada. Nanti silakan. Ini saya katakan sudah saya buatkan satu folder kerembangan begitu. Di situ banyak file, termasuk di dalamnya. Bapak Ibu maaf ini yang swasta. Swasta ini kan istilahnya kalau dana itu kan hibah, bobda itu ya. Dana hibah itu mungkin dasarnya bukan RAPBS. Jadi ini memang harus teman-teman bedakan. Kalau yang sekolah negeri itu RAPBS, kalau swasta itu proposal. Tapi intinya sama, proposal itu sebenarnya juga berdasarkan RAPBS. Jadi sebenarnya ini cuma istilah saja. Nah, kemudian sebelum masuk ke sana saya kembalikan sekali lagi. Jadi Bapak Ibu, ini tadi proses pengelolaan sekolah ini tadi tidak hanya berlaku untuk negeri swasta, harus itu dilalui semuanya. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu sudah memilah-milah kegiatan tersebut sesuai dengan kelompok standar, tidak akan ada kaget lagi. Kenapa ya? Kemarin itu banyak, maaf ya, RAPBS itu banyak datang begini. Wah, pas harus menurut Bapak karena sekarang harus 8 tahun. Nah, memang selama ini pakai apa pendekatannya? Itu pertanyaannya. Nah, oleh karena itulah kembali, jadi yang namanya kegiatan di sekolah itu tidak pernah dipisahkan dari 8 standar tadi. Hanya itu, tidak ada kegiatan yang lain. Bahkan, mohon maaf, kemarin ada 4 RAPBS kalau bisa dari SD, salah satu di Surabaya ini, dari kecamatan yang berbeda. Di depan K1-nya sudah bagus lah. K1-nya bagus. Tapi ujung-ujung di K2 itu ada di paling akhir itu transport 8 juta. Saya coba mencari di RKA-nya, tidak ada. Nah yang begini siapapun yang melihat itu pasti memunculkan ini vokal gawe sopo gini, itu kan begitu kan. Kalau di RKA ketika kepala sekolah kita panggil menjalankan Pak itu kan untuk kegiatan, di RKA sebutkan katakanlah kegiatan KKG, kelompok kerja guru itu per mata pelajaran. Kalau di sekolah itu ada 5 guru atau 10 guru per satu kegiatan 1 bulan kan berada dari 10 kegiatan kali 1 tahun ya nggak mungkin 12 bulan ya mungkin 10 bulan efeknya berarti ada 100 kegiatan. Nah kalau per kegiatan transportnya
25 kan? Ya, 3 kali kan? Kepala sekolah. RK-nya harus ada, jadi tidak boleh gelondongan begitu, transport begitu. Karena siapapun yang melihat itu pasti akan memunculkan pertanyaan. Ini yang harus dipahami. Jadi kenapa bisa begitu? Karena ibu tidak membuat RKA tadi. Coba kalau RKA-nya per kegiatan, ya pasti di standar proses disebutkan atau peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan di sana disebutkan ada KKG atau MGMP tingkat kota. Apa saja sebutkan di sana. Di RKA-nya pasti yang melihat, oh iya ini sudah masuk ke sana, jelas. Ini yang menjadi pemikiran kita yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini baru masih tataran konsep. Jadi nanti kita tadi pertanyaannya bagaimana implementasinya Pak? Konsepnya saya sudah menguasai, tapi ketika sudah harus menyusun itu puyeng lagi. Jadi Bapak Ibu kalau yang bos itu kan Bapak Ibu sudah mendapatkan program itu ya. Di dalamnya kan sudah ada SSH kan ya. Ya istilahnya 2010 itu SHSD ya. Kalau 2011 itu diperwali isinya SSH tapi sama. Jadi kalau SHSD itu kan satuan harga dasar ya, sekarang SSH itu standar satuan harga sama. Untuk 2011 istilahnya SSH. Nah, sebenarnya program yang diberikan oleh dinas itu kalau Bapak Ibu sudah biasa kerja dengan Excel, itu bisa juga diubah untuk menyusun kegiatan Bobda dan malah menyenangkan karena apa? Di sana sudah ada nomor rekening kan. Jadi ketika Bapak Ibu nanti melakukan filtering, jadi kalau istilahnya disortir menggunakan filter, katakanlah filter rekening karena kalau Bobda kan istilahnya rekening, maka akan muncul rekening belanja pegawai PNS. Diklik yang muncul di permukaan hanya yang PNS saja, yang non PNS tidak muncul. Nanti yang non PNS karena rekeningnya beda kan 01 dengan 0102 kalau nggak salah begitu. Ekornya saja itu, nah itu akan muncul. Nah yang begini Bapak Ibu bisa membentuk kelompok-kelompok kecil. Kalau ya mohon maaf kalau memang selama ini saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal komputer dengan baik, yang tidak berlatar belakang kursus khusus ya untuk pemanfaatan Excel itu untuk kerja. Kalau Bapak Ibu memanfaatkan Excel untuk kerja dengan baik, insya Allah program itu bisa dipakai. Dan saya sudah mencoba membolak-balik. Nah, terutama Bapak Ibu yang di sekolah yang sekarang ini lagi mereka memasukkan pengelolaan nilai sekolah itu yang rapot semester 7 sampai 11 itu saya sudah berikan ke pengawas ya, ke pengawas karena pengawas yang kami kumpulkan waktu itu termasuk yang terakhir itu nanti untuk membuat DKN. Jadi DKN verifikasi dan saya mencoba memberikan gambaran DKN. Kalau Bapak Ibu selama ini sukanya kan membuat kalau muridnya 10 sih nggak apa-apa, 100 mungkin sedikit, kalau muridnya 500 kemudian satu halaman DKN hanya diisi 2 anak, maka Bapak Ibu bikin sampai pelajar itu kuno. Sekarang cuma bikinnya 1 aja, cukup 1 isi 2 anak tapi sudah bisa 500 orang. Itu sudah saya berikan ke pengawas. Nanti kalau Bapak Ibu pengen tahu ya saya berikan juga di sini. Jadi saya mencoba membantu Bapak Ibu pengawas karena Bapak Ibu pengawas SD itu sering menembak saya kalau waktunya apa itu ya. Jadi kalau sering itu, Pak, kita kumpul Pak. Jadi mungkin ada hal baru termasuk membuat SKL standar kelulusan. Jadi kita sudah ada agreement standar kelulusan itu karena maaf ini agak nyimpang tetapi ini tidak menyimpang di sekolah. Jadi ketika baca pos pun banyak Bapak Ibu di sekolah itu tidak memahaminya dengan baik. Yang namanya standar kelulusan itu bisa dibagi jadi 2 kan, akademis dan non akademis. Yang di pos itu akademis. Nah, akademisnya ada 4. Pertama, menyelesaikan seluruh program. Berarti apa? Murid harus punya nilai rapot semester 1 sampai semester 12. Yang kedua, minimal nilai baik untuk 4 kelompok mata pelajaran. Kelompok mata pelajaran pertama yaitu agama dan akhlak mulia. Kemudian kelompok kedua kewarganegaraan dan kepribadian. Kelompok pelajaran ketiga estetika. Kemudian kelompok mata pelajaran keempat yaitu olahraga dan kesehatan. Ini minimal baik. Nah, kategori baik ini bingung. Maksudnya apa? Bapak Ibu di sekolah punya KKN. Tiap sekolah pasti variatif, tidak sama. Yang dikatakan baik ya melewati KKN.
Kalau KKM-nya masih 6 ya berarti katakan bukan baik ya 6. Itu kalau memang KKM-nya 6. Kalau KKM-nya sudah 6,5 ya berarti 6,5 dan seterusnya. Nah yang ketiga, lulus ujian sekolah. Nah lulus ujian sekolah juga perlu diterjemahkan. Berapa batas nilai anak Bapak Ibu dikategorikan lulus ujian sekolah? Nah, nilai yang dimasukkan di sini tidak lagi nilai ujian sekolah, tapi nilai sekolah. Nilai sekolah merupakan gabungan antara rata-rata semester 7 sampai 11 dikalikan 0,4 ditambah dengan nilai ujian sekolah. Nilai ujian sekolah sendiri merupakan gabungan antara teori dan atau praktek. Maksudnya dan atau praktek apa? Kalau memang mata pelajarannya ada teori dan praktek ya keduanya digabung. Kalau di situ di dalamnya hanya teori saja ya berarti teori saja. Kalau hanya praktek saja ya praktek saja. Nah, dan itu masing-masing sekolah di SKL harus menyebutkan. Nggak memang saya mau batuk aja dari apa-apa. Jadi di SKL harus disebutkan. Jadi sekolah tersebut batas nilai minimalnya berapa. Nah ini yang banyak sekolah tidak mencoba ngutik-ngutik dengan kalkulator gitu. Umpama saja begini. Kalau nilai rapot rata-ratanya 6 kali 0,4 itu berarti sudah 2,4. Nah masa ujian sekolah anak-anak itu tidak dapat 5 umpamanya begitu. Rasanya kalau ujian sekolah nggak mungkin lah dapat di bawah 5 ya. Setelah kita anggap dapat 6 kali 0,6 sudah 3,6. Berarti kalau 3,6 ditambah 2,4 sudah 6,0 kan. Jadi kalau nilai minimalnya 6,0 aja saya pikir bisa itu di sekolah. Nah, kalau nanti nilai sekolahnya sudah 6,0, logikanya untuk syarat yang keempat lulus ujian. Minum, Pak, minum. Tetap minum, Pak. Lulus ujian nasional, maka perhitungan juga sama. Banyak yang bingung, Pak, bagaimana nanti anak saya ini kalau ujiannya dapat 3? Kalau Bapak Ibu membuat standar seperti SMP, SMA saja, anak dapat 3 itu sudah lulus. Maksudnya apa? Tadi kan nilai sekolahnya 6,0. 6,0 kali 0,4 juga sudah 2,4. Kalau 3 kali 0,6 itu berarti 1,8. Jadi kalau 2,4 ditambah 1,8 sudah 4,2. Berarti sudah melewati batas minimal seperti SMP SMA itu. Ini yang banyak Bapak Ibu tidak mencoba berpikirnya begitu juga ketika harus menentukan standar kelulusannya nilainya berapa bingung. Wah, nanti gimana kalau umur saya nggak lulus? Jadi kita ini sering apa ya, kagetan gitu lah begitu. Jadi kalau dari informasi yang baru kaget gitu. Jadi tidak mencoba mencernanya dengan baik. Kalau anak bayi itu, nah itu perlu dikasih apa itu yang itu yang biasanya itu ibunya itu punya apa itu ditaruh di sininya atau di sininya gitu, bisa kesambet atau apa gitu. Kita kan gitu kan. Itu kalau di desa begitu maaf, ya salamin gitu ya maaf. Saya ini kan asli lahir di Lampung, Pak. Lamongan Kampung. Ya. Jadi Lampung bukan Lampung Sumatera, bukan Lamongan Kampung gitu. Ya. Ya. Jadi, ya. Makanya ketika saya ditanya di sana di Jakarta bukan teman-teman, kayak di mana saya lahir di Bangladesh. Orang lo bingung. Oh, Bangladesh Pakistan bukan. Bagian Lamongan desa. Jadi gitu jadi itulah barangkali tadi pemahaman balik. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah punya ini semua sudah ada. Tata proses itu apa saja kegiatan yang bisa Bapak Ibu lakukan? Semua bisa. Di sana ini kalau kita ini berjuang juga. Pengadaan dokumen. Kalau pengadaan dokumen kan berarti perlu workshop, perlu lokakarya begitu. Sudah, lokakarya mau berapa kali silahkan. Dirinci kegiatannya untuk workshop berapa kertas yang dibutuhkan, berapa pulpen yang dibutuhkan. Itu kan belanja barang dan jasa bisa. Yang penting sekali lagi perencanaan ada tapi kegiatannya nggak ada, ya ini yang repot. Perencanaan ada, kegiatan ada, akuntansi ada. Wah ini highway to the hell katanya begitu. Kita sudah membuat jalan layang menuju teropong. Gitu. Nah ya begini memang tidak boleh gitu. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi kalau selama kita bisa katakan di depan, kalau kita selama lempeng sesuai dengan perencanaan kita, pelaksanaan ada, nggak ada yang dikhawatirkan, semua akan jalan.
tiba-tiba ada surat kaleng ke kami, Pak, kepala sekolah kami pokoknya butuh dana, bos turun, boga turun, sudah harus setor kepala sekolah 20 juta. Curiganya muncul yang begini ya. Tadi saya katakan karena budaya santun di sekolah ini tidak ada. Mestinya kalau santun ya tanya dong ke kepala sekolah, bener nggak seperti itu? Itu kan boleh. Saya yakin kepala sekolah ditanya juga gak marah-marah kan. Justru kalau kepala ditanya marah-marah ya itu mungkin beneran gitu kan. Jadi nyatalah. Jadi balik kepada ini tadi. Jadi kalau kita sudah Bapak Ibu tadi saya katakan kalau Bapak Ibu sudah membuat RKAS otomatis RAPB sudah ada. Nah tinggal RAPBS-nya yang sudah ada ini nanti Bapak Ibu bayangkan, oh tahun ini saya dapat bos sekian, dapat boda sekian menggunakan skala prioritas. Jadi Bapak Ibu harus merencanakan kegiatan sebanyak-banyaknya. Setelah itu baru dipertimbangkan lagi filternya skala prioritas. Mana yang lebih penting, mana yang agak penting, mana yang kurang penting. Nah kalau dananya terbatas ya yang lebih penting itu diutamakan. Kemudian maka di sana Bapak Ibu akan muncul dua bentuk RAPBS. Irisan RAPBS yang dibuat di sekolah itu untuk kepentingan BOS dan irisan yang kedua untuk kepentingan BOBDA. Tetapi di K2-nya, kedua-duanya masuk. Tujuan K2 itu apa? Biar siapapun yang melihat nanti bisa membedakan, oh kegiatan ini didanai BOS, oh kegiatan ini didanai oleh BOBDA. Wajib K2 itu. Nah kalau BOS, Bapak Ibu dituntut lagi membuat K1A. Karena K1A ini merupakan panjar BOS kan, jadi pertribulan. Nah, selama ini saya lihat juga ketika membuat panjar BOS yang berupa K1A itu juga lucu. Langsung dibagi 4 roto gitu. Mana ada kegiatan kayak begitu itu. Perintah. Jadi semua standar itu dibagi 4 itu sudah. Jadi ada tulisan langsung bagi 4, itu kan lucu. Dari kapannya itu Pak? Perintah. Kalau PSB itu berada di bulan Juli kan, sudah Januari dimintakan, itu kan gak masuk akal. Perintah. Ya kenapa kok bisa begini ya kembali lagi tadi karena pemahaman kita yang dulu. Tapi setelah ini insya Allah pasti bagus-bagus lah. Jadi Bapak Ibu yang belum tadi saya singgung, ketika Bapak Ibu sudah membuat tadi kegiatan itu, sekaligus Bapak Ibu berikan penjadwalan. Jadi dalam satu standar kompetensi tadi, itu kan ada beberapa kegiatan. Mana yang dilakukan pada bulan Januari, mana Februari, mana Maret. Nah itulah berdasarkan tanggal-tanggal itu nanti yang akan mengilhami Bapak Ibu menyusun K1A itu yang tercatur bulan pertama, masa dari bulan pertama, bulan kedua, ketiga, begitu juga panjar untuk BOBDA. Hanya saja pada BOBDA itu golongannya kan menggunakan rekening, 22 rekening itu atau 24 atau bahkan 27 dari Pemkot itu. Tapi memang ada yang 3 atau 4 rekening yang bagi kita tidak pernah ya. Jadi untuk sekolah negeri umpamanya itu tidak pernah karena apa? Belajar rutin itu sudah ditanggung, jadi tidak usah lagi disitu pakai rekening lagi. Nah itu satu misal. Itu nanti implementasi nanti kita coba memanfaatkan bagaimana saya membuat program seperti itu. Nanti kita langsung buat itu. Jadi ini otomatis sudah karena PBS itu ada. Jadi nanti kalau istilahnya akan ada irisan RAPBS untuk kepentingan BOS kalau tenaga operasional kan Pak Peno gitu ya, kalau di dinas itu Pak Peno gitu. Nah sementara yang untuk BOBDA SD ini biasanya kan ke Bu Nati ya, itu yang ke Bu Nati sudah ada irisan itu, tapi Bapak Ibu sudah punya dokumen K1 dan K2 ini yang membuat seluruh kegiatan gampang banget. Jadi tidak ada yang sulit sebenarnya. Nah sekali lagi biasanya yang sulit itu mengawalinya. Mengawal itu sulit karena berdek Pak kalau mengawal itu. Itu berdek itu ternyata bahasanya Pak Yusuf Kabir Ketenagaan ada ilmu lagu nih, ternyata bisa juga nanti gitu. Ternyata gampang itu nanti kalau sudah melewati ternyata gampang itu. Tapi pertama keringat dingin keluar termasuk bikin RAPBS ini. Ya itu. Jadi kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu yang harus jika diingat di sekolah itu, ruhnya itu sekolah itu KTSP. Ya yang sudah KTSP kan ya, ruhnya itu KTSP karena memang batas kurikulum sudah habis. Jadi 2012, 2011 itu sudah KTSP semua. Nah, KTSP kalau Bapak Ibu melihat KTSP yang Bapak Ibu biasanya membagi menjadi 3 kategori, buku 1, buku 2, buku 3.
Buku 1 merupakan kerangka kurikulumnya itu. Di dalamnya diantaranya Bapak Ibu juga memunculkan bagaimana proses PSB, bagaimana proses mutasi yang ingin saya ingatkan ke Bapak Ibu mumpung kita ketemu. Sampai dengan verifikasi kemarin banyak sekolah-sekolah itu yang tidak membaca edaran atau SK dari Kepala Dinas tentang mutasi siswa. Di sana disebutkan bab 2 poin 4 kalau tidak salah itu, mutasi bisa dilakukan apabila persuratan semuanya sudah selesai diketahui oleh Dinas Pendidikan. Bapak Ibu biasanya malah ngadu saya dengan orang tua murid. Apa yang jadi? Pak, sekolah sudah membuat kesediaan menerima kok di sini ditolak. Kenapa? Karena Bapak Ibu menerima murid dari MI umpamanya begitu untuk SD. Kan tidak boleh. MI ya pindah ke MI. Atau dari sekolah swasta yang akreditasinya belum A, tidak boleh. Boleh menerima dari swasta sekolah negeri SD negeri itu apabila akreditasinya A. Bapak Ibu semua tahu itu, tapi tetap saja buat kesediaan menerima. Guyonan saya mungkin Bapak Ibu kepala sekolah ini nanti tadi lupa nggak dilihat dokumen atau fotokopi sertifikat akreditasinya karena tadi ketutup, mungkin ketutup dengan kotak mungkin begitu. Ya kenapa? Coba bayangkan Bapak Ibu orang tua yang sudah berharap sudah ada kesediaan menerima dari kepala sekolah sampai di dinas ternyata ditolak, apa yang terjadi? Marah-marah kan? Udah pasti itu. Oleh karena itulah Bapak Ibu jangan kesusu, jangan tergesa-gesa membuat kesediaan menerima kalau dokumennya tidak diperiksa. Nah, kalau sudah Bapak Ibu ternyata dokumennya oke, Bapak Ibu pakunya juga ada, silakan membuat kesediaan menerima dan langsung diberitahu ke orang tua, langsung harus mendapat legalitas dari dinas. Dalam hal ini kepala bidang. Nah, kalau sudah dari sana jangan lupa Bapak Ibu, mutasi itu ada 2, mutasi surat dengan mutasi NISN. Ini yang ingin saya katakan. Kenapa? Karena Bapak Ibu coba cek. Saya kemarin kan sudah membuat edaran ya Pak Saudi untuk Bapak Ibu untuk mengecek keberadaan NISN siswanya. Coba cek apakah murid Bapak Ibu itu kalau Bapak Ibu masuk ke Jardiknas, Jaringan Pendidikan Nasional itu, muridnya memang sudah murid Ibu, terutama yang mutasi. Banyak saya mencoba acak itu SD Klampis 1 Ahmad dulu. Begitu saya masukkan NISN-nya ternyata dia masih SD Menanggal 2 begitu. Kenapa? Karena ketika mutasi tidak dilakukan mutasi NISN, tidak divalidasikan bahasanya begitu. Nah, informasi sekarang Bapak Ibu sebenarnya tidak usah ke dinas. Kenapa? Sekolah boleh mengajukan akun pengelolaan NISN. Oleh karena itu silakan Bapak Ibu kepala sekolah datang ke dinas mengajukan form untuk mendapatkan akun pengelolaan NISN. Bapak Ibu bisa melakukan sendiri mutasi itu langsung. Yang saya di sekolah ada internetnya itu, bukan internet Bu, internet ya, internet ya. Kalau ada internetnya bisa mengajukan akun sendiri. Bapak Ibu dengan mudahnya tinggal melakukan mutasi itu. Setiap saat anak-anak diajarkan, coba masuk ke internet, coba dilihat benar enggak kamu sekarang siswa Kerembangan 1 umpamanya begitu. Kenapa? Karena kalau tidak ke depan, saya ingatkan ke depan nanti Bapak Ibu terganggu masalah ke depan. Kenapa? Ketika Bapak Ibu menerima ijazah, Ibu membuatkan ijazahnya si Ahmad tadi. Tapi faktanya di Jardiknas anak ini bukan murid Ibu. Kenapa? Karena proses mutasi NISN-nya belum dilakukan. Ke depan itu jadi masalah. Mungkin sekarang belum, tapi ke depan itu akan jadi masalah. Jadi kalau tidak, kenapa bermiliar-miliar digunakan membuat jaringan pendidikan nasional itu? Karena arahnya nanti ke sana. Histori siswa itu akan terlacak mulai SD sampai SMA bahkan perguruan tinggi. Sekarang saja anak SMA yang tidak punya NISN tidak bisa ikut SNMPTN karena memang di kolom pendaftaran itu memasukkan NISN. Tidak bisa daftar karena daftarnya kan online. Kalau udah diisi salah satu kolomnya harus diisi, tidak bisa daftar dia. Lalai anak ini. Ini yang saya katakan banyak sekolah yang lalai. Mau ketemu jadi sekaligus pesen ya, jadi Bapak Ibu sekalian mohon betapa pentingnya ini. Jadi sekali lagi sekolah boleh mempunyai akun. Ya kalau coro sebenarnya kan account itu ya, jadi Bapak Ibu punya akun. Di sana Ibu akan diberi password, Bapak Ibu bisa mengelola NISN itu di sekolah.
Nah, ketika PSB berlangsung, jangan lupa setelah diberi nomor induk, segera didaftarkan ke jaringan pendidikan nasional sehingga mendapatkan NISN tersebut. Dan itu prosesnya nggak lama, sehari semalam sudah muncul kok. 24 jam itu sudah muncul. Kelas 1, Pak. Terus ini? Ya itu kelas 1 baru, Pak. Memang NISN mulainya kelas 1 PSB kelas 1 baru. Seharusnya. Tapi kalau menurut Bapak Ibu sekarang yang kelas 4, kelas 5 ternyata belum punya NISN, bisa segera diurus, ngajukan juga bisa itu. Kalau dari awal di sekolah Bapak Ibu, kalau dari awalnya mutasian, tanyakan sekolah asal. Kalau nggak ada, ya Bapak Ibu bisa memasukkan, meskipun udah kelas 4 bisa itu. Dan itu prosesnya cuma 1 kali 24 jam. Bagaimana? Ya nanti, jadi nanti ketika habis PSB itu Bu, Bapak Ibu segera memberi nomor induk sekolah, nomor induk siswa itu ya, yang itu segera. Jadi NIS ada nomor induk sekolah itu kayak sekolah Bapak Ibu, kemudian baru dimasukkan ke Jadiknas untuk dari CNG. Maksudnya yang siswa baru kemarin saja belum masuk gitu loh Pak? Belum. Ya itu segera diurus itu. Itu kelas 1 massal Pak. Nah, Bapak Ibu itu saya katakan, itulah kalau Bapak Ibu mengandalkan Pak Makrifah ICS yang dikelola itu banyak mulai SD sampai SMA. Oleh karena itulah gak usah tunggu dinas, silakan mengajukan akun sendiri. Ya, Bapak Ibu akan kontak langsung dengan Jakarta. Ya. Itu jalan keluarnya. Bapak Ibu setiap saat bisa ngecek. Jadi saya kata Bapak Ibu, kenapa saya tahu? Karena saya di luar negeri aja bisa kok. Nyebrang laut naik pesawat 10 jam aja saya juga melakukan yang sama kok. Itulah bedanya Pak. Karena murid saya kan juga murid Indonesia gitu. Ya Pak. Ya. Jadi itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Nanti boleh PT Alpun. Karena Pak Makrifah itu biasanya tidak di-upload nunggu pokoknya kumpul semua ya. Kalau saling menunggu ya lama. Indonesia. Nah, jadi ini dokumen ini dari tadi saya katakan itu kalau Bapak Ibu nanti pelajari semuanya. Nah sekarang kita langsung aja ke sebut langsung ke tadi istilah dobra kan yang diarahkan dari saya kan dobra. Jadi ini kita masuk ke dobra. Jadi ini kalau kepala sekolah kemarin udah tahu kan ini yang diantara kemarin disampaikan yang di gedung Juang ini. Nah sekarang pemahamannya apa? Ini Bapak Ibu, ini kan sudah masalah pelaporan kan. Udah langsung aja ini kan cuma ketentuan dari Bapak Ibu ini yang begini ini ilmu. Terakhir saya langsung kita lanjutkan ini kan. Dobra itu ini kode rekening yang Bapak Ibu selama ini. Tapi ada beberapa kode rekening yang Bapak Ibu tidak pakai. Ya, ada beberapa rekening yang mungkin tidak. Contohnya nomor 24 itu. Nomor 24 itu kan nyaris tidak pernah kan? Nomor 3. 25 apalagi gitu kan? Ya. Nomor 3 Pak. Nggak boleh. Ya kalau saya alhamdulillah sudah punya pengalaman 24, 25 itu udah banyak. Jadi 3 tahun tugas di Saudi Arabia, saya ke Indonesia itu hampir 2 bulan sekali. Nomor 3 Pak. Jadi 18 kali saya ke Indonesia tugas dinas. Nah, itu. Kemudian dinas di daerah sana itu sebulan bisa 2 kali karena kalau ada tamu dari Jakarta maka saya juga dapat surat tugas mendampingi beliau umroh. Itu bisa sebulan 2 kali. Nah, Bapak Ibu semua punya kesempatan yang sama kalau Bapak Ibu juga mau menambah kemampuan diri. Insya Allah ada, karena di luar itu ada 2, ada guru sekolah di luar negeri, ada kepala sekolah di luar negeri. Kalau nggak jadi kepala sekolah, jadi gurunya juga udah bagus lah, punya pengalaman lebih. Di luar negeri itu ada 14 sekolah Indonesia di 12 negara. Nah ini yang selama ini Bapak Ibu bingung. Bapak Ibu tadi kalau sudah di RKAS, Bapak Ibu mengadakan katakanlah kepanitiaan, umpamanya ulangan harian begitu.
yang dilakukan secara terkoordinasi, maka yang dilakukan oleh kepala sekolah pertama menyusun panitia. Nah, nyusun panitia itu yang harus dibuat apa? SK. Hubungannya apa Bapak Ibu? Ini terkait dengan buku agenda sekolah, agenda surat maksudnya. Jadi agenda surat harus dikelola dengan baik. Ketika Bapak Ibu membuat SK, itu nomor agendanya harus jelas di buku agenda ada. Nah, kalau sudah ada SK, diikuti dengan surat perintah atau surat tugas. Nah, yang harus dipahami Bapak Ibu, banyak kemarin ketika saya mencoba melihat beberapa PPTK itu, nomor surat tugas dengan nomor SK itu sama, nggak benar. Karena apa? Surat tugas itu mengutip dari nomor SK. Jadi nomor SK terbit dulu, kemudian merujuk SK nomor sekian, maka ditugaskan, ya nomornya berapa ya nomor yang baru. Itu bukti yang harus dilakukan. Kalau memang itu sebuah kegiatan, maka nanti bentuknya tidak kwitansi, tapi SPJ-nya bisa berupa lembaran itu, yang rame-rame itu. Nah, kolektif itu jadi nama, kemudian terima duitnya berapa, kemudian terkena BPH atau tidak. Nah, di situ nanti yang selama ini kan masih kurang paham itu. Iya, Pak. Jadi menurut nanti di belakang, menurut peraturan pemerintah nomor 14/2010, golongan 1 dan 2 tidak kena PPH. Golongan 3 cukup 5% yang punya NPWP. Yang tidak punya NPWP ditambah dengan 20% dari nilai pajak. Nah, kalau 20% dari nilai pajak 15% itu berarti 5% itu berarti 1%. Berarti menjadi 6% yang tidak punya NPWP. Golongan 4 15%, yang tidak punya NPWP ditambah 20% dari pajak terbayar. Jadi kalau 20% dari 15% itu berarti 3%, sehingga 18% itu yang tidak punya NPWP. Sementara untuk guru non PNS berlaku SKPP. Ini nanti kita lihat nanti. PTKP. Jadi pajak tidak terkena, bayar tidak kena pajak. Nah, uang lebur tapi tidak ada ya sekarang uang lebur ya. Ada. Nggak ada. Nggak boleh, Pak. Mamin jelas seperti itu. Nah, kemarin disampaikan kalau Bapak Ibu mamin itu mengambilnya dari restoran atau dari catering yang sudah punya NPWP, maka PPN-nya masuk ke daerah. Itu yang harus jadi pajaknya masuk ke pajak daerah, bukan masuk ke pusat ya. Ini yang harus dibedakan. Tapi kalau swaklola yang lain tetap. Jadi buktinya itu. Nah, mungkin pertanyaan yang swasta, teman-teman swasta, Pak, saya kegiatannya bulan Januari, duitnya baru turun bulan Maret. Bagaimana? Ya tetap kuitansinya sama kapan dikeluarkan, Januari. Tapi ketika pengesahan pembayaran itu bendara itu tanggalnya kapan duit itu diambil dari bank dan dibayarkan. Lunas dibayarnya itu yang tanggal kapan punya duit. Kalau belum punya duit jangan nulis lunas dibayar dulu. DKU sama dengan lunas dibayar, DKU-nya. Tapi urutannya tetap tanggal realitas. Ini yang kadang-kadang kita mendengar cuma gitu aja. Jadi sebenarnya sederhana saja kalau kita melakukannya. Kalau untuk transport lokal jangan lupa ada surat undangannya. Jadi kalau kegiatan tadi saya katakan KKG juga harus Pak KKG itu menerbitkan surat undangannya untuk guru yang diundang itu. Karena itu merupakan bukti fisiknya gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan kemarin, Pak, foto swasta itu kan dikategorikan hibah. Apakah ada pajaknya? Tidak ada. Yang tidak ada itu hibahnya. Maksudnya ketika Pemkot, yang tidak ada pajak itu hibahnya. Ketika Pemkot membayar ke swasta itu tanpa pajak, karena itu memang hibah. Tapi ketika sekolah belajar kan tetap pajaknya bermakna. Itu yang banyak yang tidak pahamnya di situ. Loh Pak, itu kan hibah, kenapa sekolah harus keluarkan pajak? Tetap pajak. Pemanfaatannya tetap ada pajak. Karena apa? Setiap rupiah yang dari Pemkot itu sudah dihitung plus pajak. Setiap rupiah. Tapi ya tadi Bapak Ibu, karena kemarin ketika saya ada pelaporan itu saya datang ke sekolah juga sama.
Jadi ada yang pegawai non PNS itu semua sama kena 15%. Nah ini juga tidak boleh lah yang begini. Tidak boleh, antem promo begitu tidak boleh ya. Itu kan kasihan itu. Sudah terimanya sedikit, kena 15%. Padahal nanti, ya kalau yang dibayarkan secara 15% benar, kalau enggak kan memunculkan fitnah lagi itu nanti. Jadi ini Bapak Ibu jadi mohon difahami. Jadi kuitansinya dikelompok-kelompokkan sebagaimana yang sudah ada ini, dan saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Jadi itu, jadi kalau golongan 3 itu 5%, golongan 4 14%, golongan 1 2 tidak terkena pajak. Nah ini tadi yang dikatakan VTKP itu. Penghasilan tidak kena pajak itu apabila itu rinciannya. Jadi kapan? Nah apabila ada kata ya, dia sebulan dapat 2 juta, makanya yang dikenakan pajak bukan 2 juta. 2 juta dikurangi 1.320 dulu. Jadi yang kena pajak ya sisanya itu. Itu yang harus dipahami. Selama ini kan enggak. Atau promo dari asalnya ini enggak benar. Iya itu Pak. Itu kalau di dinas pajak sendiri mereka tersenyum itu. Itu namanya objek pajak. Itu kelebihan membayar. Kasihan kan, jangan begitu deh. Dapat orang dikit masa pajaknya banyak itu. Udah, Bapak adil kan dosa lah. Jadi harus diperhitungkan betul itu data saya. Jadi kalau yang pendapat sehari kurang dari 50 itu juga nggak kena. Nah, ini yang tadi saya katakan. Jadi PKP sama dengan DPP dikurangi PTKP. Jadi kalau terimanya sebulan 2 juta, bukan 2 juta dikurangi pajaknya, tidak, ya dikurangi pajaknya 2 juta dikurangi tadi PTKP yang tadi 1.320 tadi. Di 1.350 tadi. Jadi kalau dia sehari mendapat 200.000, ya kena pajak cuma 50.000. Kalau tadi kan 150.000 kan, ya yang 50.000 aja kena pajak itu. Ini yang harus dipahami. Itu saja sepertinya ya, hitungannya masih ada detail lagi. Kalau dia punya tanggungan, itu masih ada tambahan lagi, kondisinya tambah lagi, 1 istri, 1 anak masih ada, tapi ayat itu ruwet ya nggak apa-apa lah, yang penting dikurangi PTKP aja dulu. Ini aja. Jadi ini intinya begitu. Nah sekarang saya tadi seperti yang saya jadikan, kita coba melihat rincian yang tadi saya katakan. Bapak Ibu kan sudah punya yang begini kan? Ini Bapak Ibu bisa membuat lagi detail di sini untuk Bobda. Jadi kepentingannya bukan untuk Bobda tapi untuk Bobda. Dibuatkan coba. Di sini kan ada kode program, ada komponen. Di sini tambahkan 1 kolom lagi, diganti dengan Kode rekening. Kode rekening. Jadi Bapak Ibu bisa ngopi rumus yang ada itu di tempat lain. Kapan baru? Karena kayak ini kan diprotek oleh Iya Pak, diprotek. teman-teman tidak berikan. Iya. Terus? Saya sendiri belajar Bu, jadi saya sendiri tanya ini minta ke Pak Tono. Kalau saya dikasih biar nanti kalau saya ditanya ke Tono saya tahu gitu. Jadi saya belajar. Jadi ini bisa jadi ketika Bapak Ibu sudah memasukkan di sini kode rekeningnya, kode programnya seperti ini, kalau ini saya masukkan di sini kan. Sudah dibuatkan toh Pak? Kalau itu terus penggaweannya kopi ya. Kalau yang ini kayak ngopi. Pokoknya ini kalau Bapak Ibu nanti diubah, ini kode rekeningnya dimasukkan juga di depan sini. Sebenarnya bisa. Tapi di password ketika ya. Bapak Ibu kemudian membuat filtering, jadi ya seperti filter seperti begini kan gampang banget kan itu. Jadi semua ini kemudian Bapak Ibu filter.
Ya, itu yang sulit, Pak. Ya masalah kita mau belajar atau tidak ini Mas. Ya iya. Walaupun Ya belajar kalau kita maunya instan selalu sudah disediakan ya. Kita tidak akan pinter-pinter. Justru ketika Bapak Ibu paling hambatan, kemudian Bapak Ibu silakanlah berunding dengan teman-teman kumpul gitu. Kemudian mari kita ceritakan begini. Nah kalau di situ kemudian Bapak Ibu masih nggak bisa, ya mengundang expert teman yang lebih bisa pasti bisa. Tadi saya janjikan Bapak Ibu yang di sekolah Bapak sudah dapat dari pengawas. pakai mic ya. Wong iki kon pakai mic. Ya itu harus dibayarno DKM kuwi udah. Ini tadi yang saya katakan Bapak Ibu, ini DKM yang sudah dibuat bahwa nanti informasinya ijazah untuk murid kita itu ada 2 kolom besar. Kolom pertama nilai ujian sekolah, ini yang begitu. Nilai ujian sekolah itu memuat seluruh mata pelajaran yang ada, termasuk mulok Bapak Ibu nambah sendiri, tulis sendiri. Karena yang dari pusat mulok sudah dimasukkan. Jadi sampai hanya pada pelajaran ini. Nah mulok dimasukkan sendiri. Kemudian kolom berikutnya itu nilai rapot. Rata-rata nilai rapot. Jadi ketika Bapak Ibu yang sudah punya DKM pengelola seperti ini itu, ya ini nanti NR ini yang dimunculkan nilai rapot, rata nilai rapot ini. Kemudian kolom berikutnya nilai sekolah. Maaf, nilai ujian sekolah ini nilai ujiannya. Kebetulan kalau bahasa Indonesia kan perpaduan antara teori dan praktek. Nah kemudian kolom ketiga NS ini untuk mata pelajaran ujian sekolah. Kemudian di bawahnya itu mata pelajaran ujian nasional. Untuk SD kan ada 3 itu. Kolom paling pertama itu nilai sekolah. Jadi NS yang sudah dibuat di atas itu pindah ke situ. Kemudian kolom berikutnya, kolom yang tengah itu nilai ujian nasional. Nah kolom yang terakhir nilai akhir. 2 kolom terakhir yang atas dan bawah ini jadikan patokan lulus ujian sekolah dengan lulus ujian nasional. Jadi ijazahnya seperti itu. Kenapa? Kemarin ada yang tanya pengawas Pak. Biasanya kan nilai praktek itu muncul itu kalau di SMP terutama SMP SMA. Ujian praktek muncul kalau di tidak. Nah, sekarang ini tidak muncul. Jadi nanti itu ada guyonan. Kalau nilai sekolahnya itu 8, tiba-tiba nilai ujian nasionalnya itu 3, orang yang melihat tersebut. Si aduh, berarti yang seperti ini 8 ini nilai bahasa. Nilai bahasa jadi dapat 8, tapi ujian nasionalnya dapat 3. Jadi kalau hitung itu nilainya berapa? 8 kali 0,4 kan sudah 3,2 kan? Tambah 1,6. Ya itu kan 3,2 1,6 sudah 4,8. NA-nya. Nah, kalau standar itu tadi nilai 4 sudah 4. Ya, logikanya begitu. Nah, ini yang saya katakan, saya juga mencoba bikin mobil sendiri sudah sambil ke para pengawas. Program ini tinggal pop apa aja dari Bapak Ibu ketika ini sudah murid nomor 1 dan nomor 2, kita view-nya kita di proses itu. Jadi ini murid nomor 1 dan 2 muncul di sini sudah. Kalau kita klik ke atas ini tombol pop-up-nya, ini murid nomor 3 dan 4. Terus kita print per halaman ini, mau murid muat 2.000, 3.000, nggak usah bikin Bapak Ibu sebenarnya kan nyambung ke bawah sampai 2 kecamatan begitu. Capek. Karena apa? Karena yang di depan ini sudah berfungsi sebagai database. Jadi kita tinggal membuat form untuk label ini. Tinggal di pop apa dan langsung akan geser dengan sendirinya. Yang satu klik akan geser ke warna. Ya ini saya buat di celah-celah kalau menjelang tidur atau bangun tidur. Terima kasih Pak. Enggak Pak, karena kebetulan saya tidur saya sore Pak. Jam 9 maksimal saya sudah tidur insya Allah. Tapi bangun saya setengah 8. Jadi antara jam setengah 3 jam 3 itu saya sudah bangun di atas. Jadi rumah saya memang agak aneh. Jadi kalau jam segitu rumah saya sudah buka Pak. Jadi jam 3 itu sudah dibuka pintunya. Berarti memang orang aneh. Sekali lagi. Orang aneh. Kerja-kerja seperti ini Bapak bisa Bapak Ibu lakukan apabila Bapak Ibu mau belajar. Ya itu Pak. Jadi kata teman saya yang dari seberang itu lalu mengatakan everlasting learning katanya begitu.
belajar yang tidak pernah kenal putus. Kalau saya everyday. Saya juga tidak pernah kursus komputer, tidak pernah. Ya alhamdulillah, karena saya pendidikan saya S1 itu bahasa Inggris. Nah itu. Di Excel ini kalau saya nggak tahu Pak, seperti di sini, ketika saya bicara soal fungsi, Sing nggawa laptop itu bukan menengah di sing nggawa rumus laptop. ini, kalau saya nggak bagaimana saya tinggal punya S1 aja. Sing nggawa laptop menengah. Keterangannya apa itu fungsi? Nah, kebetulan bahasa Inggris ya, saya bisa aja gitu. Iya. Guru saya ada di sini, jadi sebenarnya di komputer ini gurunya banyak sekali, kita tidak mau tanya kapanpun. Kerembangan Inggris Timur, Pak. Ya itu tadi, cuma masalahnya Kebetulan masih menggunakan bahasa Seberang gitu, jadi kebetulan itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau belajar, insya Allah sudah bisa. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Iya, Pak. Saya nyontoh aja, Pak. Nah, kalau kita kebiasaannya belum berjalan sudah memvonis, judge ourselves, underestimate, jadi kita sudah menghakimi diri kita sendiri. Wah Pak, sulit Pak, itu tidak bisa Pak. Ya, wis. Ya itu kata Pak Jenderal Sudirman, mati sebelum berperang. Iya, baru dengan mau kata perang aja udah takut. Kalau yang Islam kenal sejarah kebudayaan Islam, Bapak Ibu pasti mengenal yang namanya perang Badar itu. Iya, perang Badar, Pak. Perang Borong. 1/1000 Pak, bisa ya. Tapi berbalik ketika perang Uhud, nah ini berbalik. Karena apa? Karena yang perang Uhud mati sebelum berperang. Karena apa yang ada di benaknya cuma nama saat perang. Ini kalau yang punya Islam begitu. Ya kebetulan saya juga punya kesempatan di Sobat itu seperti apa, saya punya kesempatan melihat itu. Karena agak jauh antara Makkah dan Madinah, tapi harus masuk ke kiri. Jadi arah Yadu. Jadi kalau yang haji biasanya agak susah, nggak bisa ke sana. Gitu. Jadi itulah barangkali Bapak Ibu sekalian, dan saya mohon maaf karena saya jam 10 sudah harus pindah tempat. Iya, Pak. Jadi saya harus berangkat jauh di puncak Permai sana. Ya, jadi kalau yang itu saya ditugasi oleh kantor, jadi saya harus ke sana. Jadi saya sampai di sini, tapi tetap Bapak Ibu konsep yang saya berikan tadi ini akan saya tinggalkan. Kalau Bapak Ibu nanti di prosesnya ada masalah, anytime, kapanpun Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan saya. Jadi seperti tadi pengelolaan tadi, tapi yang jelas silahkan Bapak Ibu mulai dari awal. Bikin RKJT-nya dulu, RKJ-nya dulu, kemudian RKT, jadi RKS. Kalau itu semua ada, insya Allah akan gampang. Kembali tadi saya katakan, kalau Bapak Ibu selama ini bekerjanya dari ekor, organisir kegiatan yang ada, baru nanti melihat tafsirnya. Oh ini masuk standar kelulusan, oh ini masuk standar pengelolaan, oh ini masuk standar proses dan seterusnya. Nah, ada pertanyaan silakan. Moga Pak. yang perlu saya tanyakan tentang Mik. karena sekarang ini nilai 7 saja itu sudah tidak dapat menikmati sekolah negeri. Sedangkan SKL masing-masing sekolah itu masih ada yang rendah. Sampai kapan anak-anak kita itu secara mayoritas bisa menikmati sekolah di negeri, termasuk fasilitasnya. Barangkali ada satu terobosan dari pemerintah bisa melokasikan sekolah-sekolah yang mempunyai standar, sehingga anak-anak yang nilai 7 itu bisa tercover, bahkan 6,5 pun bisa tercover. Di sini masih banyak anak-anak sekolah yang mereka tidak masuk negeri, masuk swasta pun mereka juga mendapatkan segala seperti itu, sehingga anak-anak kita muncul sebuah kenakalan yang sangat tinggi Karena masuk sekolah-sekolah yang tidak berkualitas. Nah disinilah dikatakan bahwa pemerintah belum berhasil. Nah, kalau kita melihat fenomena kehidupan di masyarakat masih terlalu jauh lah. Oleh karena itu saya mohon pemerintah bisa memberikan satu solusi bagaimana anak-anak yang mendapatkan nilai-nilai ini bisa tercover, bisa menikmati fasilitas yang ada di negeri. Karena sekolah sekarang ini gratis. Kalau ini tidak bisa dinikmati, kasihan mereka-mereka yang nilainya memang seperti itu,
Kemudian life skill-nya kurang. Apa yang diharapkan dari sekolah 12 tahun wajib belajar? Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi begini, di Surabaya, ini kita bicara Surabaya dulu. Di Surabaya ini memang terutama untuk SD SMP ini boleh dikatakan grafistis ya. Sekarang plus SMA. Ya. TIS itu baru bisa berlaku di negeri. Kenapa? Karena tadi saya katakan pengelolaan sekolah itu kalau di negeri biaya investasi ditanggung pemerintah, biaya personal juga ditanggung pemerintah, gaji gurunya udah pemerintah. Sementara untuk di swasta, gaji guru masih harus ditanggung oleh yayasan atau penyelenggara sekolah, investasi juga harus ditanggung orang tua, kan begitu. Sehingga murid masih ditarik. Permasalahannya Pak, memang pemerintah belum bisa menyediakan sekolah negeri sebanyak. Karena Bapak Ibu bisa bayangkan SD tahun ini yang ujian itu ada 48.000. Daya tampungnya berapa SD SMP masuk itu? Mungkin kalau kita ambil sekolah negerinya katakanlah sekarang ini ada 49. Meskipun 49 tahun ini juga baru kelas 2, belum kelas 3. Yang sudah tahun ini bisa terima kelas 1 berarti 49. Kalau kita buat rata-rata satu sekolah 500 saja. 500 kali 50 baru 2.500 kan? Nah berapa sisanya tadi? Masih segitu banyaknya. Nah itulah masalahnya Pak. Jadi memang kalau yang begini sehingga memunculkan apa? Persaingan. Jadi mereka yang nilainya tinggi bisa mendapatkan sekolah negeri. Nah itu hukum alam bahasanya begitu. Itu natural, alami. Tetapi ada kata tetapi Pak. Tahun ini PSB itu berubah. Tiap sekolah harus menyediakan kuota 5% untuk anak gakir. Tidak pakai seleksi Pak. Seleksinya sebelum PSB umum nanti. Itu nanti yang sekarang ini akan dilaunching tahun ini. Jadi tiap sekolah negeri itu menyediakan 5% dari jumlah siswa yang masuk untuk gakir. Dan seleksinya sebelum PSB bersama-sama itu. Jadi seperti tadi kata Bapak Pak, kalau untuk yang gakir itu pun tetap yang gakir mungkin lebih banyak, pasti ada seleksi juga. Jadi nggak mungkin semua gakir nggak masuk gitu. Jadi 5% saja. Dan kemudian kalau gakir semua masuk tanpa melihat kualitas, nanti jadinya sekolah semuanya kualitasnya jadi rendah gitu. Jadi tetap ada 5%. Itu insya Allah. Dan bahkan kemarin itu kita meminta. Ini moga-moga kalau ini diberlakukan juga nanti akan muncul masalah baru. Meminta data. Kepala sekolah sudah dapat ya, data siswa kelas 6 itu yang bukan anak Surabaya. Maksudnya apa? Mereka itu nanti tidak boleh masuk di sekolah Surabaya. Karena apa? Surabaya sekolahnya gratis, sementara daerah lain tidak. Kalau yang SMP sudah masuk di saya. SMP itu ada 5% sekarang ini dari jumlah siswa SMP itu yang berasal dari luar Surabaya. Pak Saudi mengusulkan tahun depannya 5%, tahun itu cuma 1%, tapi 2 tidak ada lagi, kan udah banyak kan, yang kelas 2, kelas 1 kan anak luar kota, jadi tidak ada lagi kesempatan luar kota. Kalau itu terjadi nanti kan juga akan muncul masalah kan, banyak orang yang kerja di Surabaya karena maaf, beli rumah di Gravamili cuma dapat semeter, ya kan, beli di Citraland dapat setengah meter rumahnya begitu, akhirnya apa? Agak geser jauh lah ke Rewin saja masuk ke Doronya gitu makanya begitu. Nah ke Doro kan sudah bukan Surabaya lagi kan. Nah jadi kalau kemudian ini selama ini anaknya itu SD-nya mungkin di SD Surabaya Rungkut umpamanya begitu. Nah kalau nanti udah tidak bisa masuk, kalau tahun kemarin kan basisnya itu kan SD-nya di Surabaya tidak. Sekarang itu tidak alamat insya Allah. Tapi ini masih diproses Pak. Tapi yang jelas bahwa pemerintah punya kepedulian terhadap keluarga-keluarga yang belum berkemampuan cukup itu tetap ada. 5% Pak, 5% sudah banyak Pak. Jadi tahun ini begitu. Sehingga anak-anak yang punya potensi baik dari keluarga kurang berkecukupan ini akan mendapat kesempatan itu. Dan itu prosesnya sebelum. Jadi ya, jadi sekarang kan SNMPTN kan ada sistem undangan ya kayak begitu sama itu. Kemudian nanti di sana masih dapat definisi. Karena apa? Ibu wali kota mencanangkan Pak, untuk anak gakir nanti tidak hanya biaya 0,0
non operasional ya, termasuk biaya pribadi pun akan ditanggung. Biaya pribadi. Jadi kalau tidak punya sepeda diberikan sepeda, bahasanya begitu. Tidak punya seragam diberikan seragam. Yang 5% itu nanti Pak. Jadi tidak sampai putus sekolah. Satu cerita Pak, ada memang salah satu SMP yang muridnya seperti tadi dikatakan Ibu WTD, menjelang ujian itu kemudian hilang. Begitu dicari katanya pulang ke Lamongan itu ngomongnya Pak. Iya. Kenapa? Karena bapak dari punya bisa. Nah ketika silakan dia mau ujian, karena pesan kepala dinas kan begitu kan, cari sampai ketemu, cari. Begitu ke Surabaya, nah gimana saya tinggal di mana? Dikontrakkan oleh sekolah ini. Terus sekolah swasta ini Pak, bukan sekolah negeri. Dikontrakkan. Begitu apa dikontrakkan, orang tua masih ngomong, Pak, makan saya sehari gimana? Itu biasanya saya jualan gitu, kalau nggak bisa jualan, kasih makan. Tapi bertahan sampai ujian aja nanti ya, ujian ya. Tapi ini memang benar Pak, jadi seperti begini tingkat kepedulian itu. Jadi tadi kalau Ibu WTD mengatakan, Pak WTD ya memang harus begitu, kalau jenengan cuma karena muridnya nggak jelas saja harus dicari itu. Minimal sampai ujian. Jadi insya Allah kalau semuanya punya komitmen yang sama, tidak ada anak kita yang putus sekolah. Itu harapannya. Jadi sebenarnya di Surabaya ini SKPD atau dinas itu yang dananya paling banyak memang dinas pendidikan ya. 1,4 triliun dari 5 triliun APBD. Tetapi orang lihatnya dikira bahwa duit itu masuk ke kantor dinas, tidak. Kantor dinas cuma dapat angkanya, seperti ini Bogda itu juga dinas cuma melaporkan, oh sekolah ini dapat sekian, maka Kasda yang mengeluarkan. Oh dana hibah juga sama, madrasah sanawiyah atau MI ini dapat sekian, sudah dilaporkan nilainya, mereka yang akan keluarkan. Tapi angka-angkanya masuk ke SKPD dinas pendidikan itu. Sehingga Pak Saudi guyonannya begini kalau pada kami, masa rekan wartawan itu bilang ke saya, Pak, biaya pendidikan kan duitnya banyak Pak, 1,4 triliun. Kalau 10% aja kan sudah dapat 140 juta. Apa kata Pak Saudi? Oh, sorry, 140 miliar maksudnya begitu, bukan 140 miliar. Kenapa segini? Kalau saya punya duit sebanyak itu, saya tidak usah jungkir balik tiap hari. Saya tinggal kipas-kipas saja tadi. Dan kipasnya bukan pakai kipas, saya pakai gadget. Ya orang-orang yang tidak tahu kan melihatnya seperti begitu. Jadi kira memang dinas pendidikan duitnya banyak, memang banyak. Tapi tidak itu punya duitnya duit sekolah-sekolah di bapak ibu yang terima itu. Kami setiap hari berkutat dengan angka kok. Loh benar, karena kami yang harus melaporkan. Seperti bapak ibu tahu bahwa sampai hari ini SMP Negeri 2 yang diblokir, bukan hanya swasta, termasuk SD nanti kalau SPJ nanti tidak masuk tetap seperti yang disampaikan Pak Saudi di koran akan diblokir, bukan hanya swasta ya, termasuk negeri itu. Memang harus berkomitmen tinggi. Jadi triwulan pertama selesai harus sudah dilaporkan. Tidak ada alasan Pak, dananya sudah turun, dana yang baru turun tapi kegiatan sudah jalan. Jangan selama 3 bulan dicelengi dulu nggak ada kegiatan baru bisa turun, ngebut sehari kan tidak mungkin bisa yang begitu. Pasti bolong komeng SPJ kan begitu, tidak mungkin bisa itu. Makanya Bapak Ibu di sekolah-sekolah kan ada ketentuan punya account itu ya, jadi punya tandon gitu, yang gunanya untuk itu. Jadi silakan ditalangi dulu kegiatan ngutang-ngutang dulu, nggak apa-apa itu. Ya bilanglah pada pihak-pihak yang punya komitmen tinggi dalam pendidikan, ngutang dulu ya Pak, oke nggak apa-apa. Nanti itu turun, nah itu tadi jangan lupa bendahara menuliskan lunas dibayarnya sesuai dengan duit diterima. Kalau duitnya diterima Maret, Bapak Ibu menurut sudah dibayar Januari, ditanya nanti duitnya siapa sih mau dibayar itu? Ya, barangkali itu yang dia sampaikan. Jelas ya Pak ya. Jadi sebenarnya komitmen pemerintah kota untuk pendidikan ini sudah sangat tinggi Pak. Dan satu-satunya mungkin di Jawa Timur Pak ya, gratis itu baru Surabaya. Ini satu-satunya. Tetangga kita Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Probolinggo, Pasuruan belum. Tapi kita Surabaya sudah. Ya, moga-moga saja memberi manfaat yang banyak untuk kita bersama. Sekali lagi saya pesankan Bapak Ibu, terutama teman-teman bendahara dan PPTK-nya itu,
silahkan setiap kegiatan itu jangan lupa bukti fisiknya tadi. Karena bukti fisik itu juga masih ditanya. Bukti fisik ini sesuai nggak dengan bukti material? Jadi ini kan bukti persuratannya, oke, kwitansi ada, tapi bukti materialnya ada nggak? Itu harus sesuai. Kwitansi ditulis pensil 1.500, tetapi begitu di materialnya dilihat ternyata pensil yang dibeli untuk nulis saja udah putus, yang belinya cuma 450 uangnya. Ini berarti tidak cocok antara bukti fisiknya dengan bukti materialnya. Jadi itu tadi. Ini pesan. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu melakukan yang lurus, nggak usah pakai nenggak-nenggok, rem nggak usah dipakai, jalan aja. Karena kalau banyak nenggok tadi, begitu mengerem dada, nyinggol sebelah. Nah, kalau nyinggol sebelah, orang Surabaya yang muncul kemudian puji-pujian. Nah itu kan Surabaya kan begitu. Jadi kalau mengeluarkan sepeda motor aja lihat itu di tempat-tempat, saya kalau melihat di tempat-tempat pembelajaran itu, terus kalau di kita langsung cuk, bisa ya, begitu, tidak ada smile itu. Di jalan saya juga ngeri Pak. Di jalan itu kalau di lampu merah semua orang tahu kalau lampu udah hijau pasti akan jalan. Tapi kasus sudah bunyi. Kalau kita belajar ke negara lain Pak, yang begitu udah didenda. Jadi saya di Qatar, di Bahrain, begitu kena denda sudah membunyikan klakson itu. Tapi kalau di Saudi, memang Pak, kalau di Saudi, klakson itu seperti Indonesia. Jadi klakson itu juga kok memang punya telinga sendiri. Di Indonesia seperti itu. Jangan ke seberang ke Singapura, kena denda sudah. Nyari di Singapura tidak ada orang pakai klakson. Karena setiap kali jalan kena klakson, kena denda sudah, tidak bisa. Surabaya klaksonnya 2. Surabaya klaksonnya 2. Iya. Iya. Ya tadi. Jadi klakson mobil sama klakson mulut tadi. Dan mau mantap itu Pak, kalau udah pincuk itu mau mantapnya bukan main itu. Ya saya pikir itu aja Bapak sekalian, mohon maaf kalau kurang lebihnya Bapak. Monggo panitia mana flash disknya, saya berikan materinya. Satu, mohon maaf Pak, ada pertanyaan Pak. Mohon maaf, ada pertanyaan untuk satu ya. Satu nanti di paralel. panjang. Cukup satu nanti si kopi. Apa? Apa? Baru di, baru apa? Mau tanya satu. Apa? Dengar. Mau tanya Pak Mas Gur. Yang pertama yaitu mengenai KKM itu. Banyak diantara pengawas yang ketika monep di sekolah, pengawas itu dikatakan harus bulat 6,5. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa KKM itu boleh 2 angka di belakang koma, sehingga menjadi 6,15, 6,27. Itu yang pertama. Yang kedua, sehubungan dengan uang yang diterima pada saat Bobda Bosnas itu selalu sama. Oleh karena itu sekolah itu kesulitan ketika harus membagi dalam bentuk triwulan, Bapak. Artinya harusnya ketika triwulan ini butuh triwulan yang kedua ini, April, Mei, Juni, itu butuh untuk lebih. Namun kenyataannya uang yang diterima itu selalu sama. Sehingga ketika membagi dalam triwulan, itu uangnya ya tetap itu saja, Pak. Inilah kendalanya, Pak. Sehingga antara RAPBS, RAKS dan Panja itu tidak bisa sinkron antara kebutuhan yang sekarang ini dengan yang uang yang diterima tiap triwulannya. Contoh, kalau saya ingin menganggarkan tahun ini, mestinya saya menganggarkan uang itu 20 juta, Pak. Tetapi kenyataannya uang yang saya terima itu 18 juta. Karena itu gampangnya, dan dulu sebelum Bapak, yaitu dari Bu Eko dan kawan-kawannya itu dari para staf, wis gampangnya setahun dibagi 4, sehingga tiap triwulan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Jadi kita ini kan memang harus punya kemampuan selalu belajar ya. Jadi
getting better and better gitulah. Jadi tiap hari kalau kemarin itu kurang pas ya sekarang kita paskan. Jadi itu yang harus selalu ada di benak kita. Saya mulai dari KKN. Pertanyaan saya, Bapak menggunakan 2 digit di belakang koma itu bulat atau tidak bulat itu apakah hanya kira-kira atau sudah menggunakan analisa penghitungan KKN? Itu pertanyaannya. Kalau memang berdasarkan analisa sah saja. Boleh-boleh saja, asalkan Bapak sudah menghitung. Kan ada kan rumus penghitungan KKN itu. Jadi mulai dari standar kompetensinya itu dihitung. Tingkat kesukarannya berapa, kemudian diberi bobot berapa, nanti terakhir muncul berapa nilainya itu. Kan termasuk intake-nya kan ada 3 faktor kan, intake-nya juga, sarananya juga, kemudian kompetensinya dihitung. Kalau memang berdasarkan itu, sah-sah saja mau berapa saja. Boleh-boleh saja. Tetapi kalau hanya menggunakan ilmu kiro-kiro, jangan mempersulit diri, itu saja itu. Jadi itu konsepnya gitu. Kalau kiro-kiro cari yang gampang-gampang saja itu. Jadi kalau yang ideal, ya memungkinkan Bapak 7,01 mungkin. Tetapi tetap saja ini kan menyulitkan diri. Kalau cuma 01 kenapa tidak ditarik ke depan aja jadi 7 aja begitu. Atau tarik ke belakang menjadi 7,5 begitu. Kalau memang berani gitu. Jadi prinsipnya apa? Karena itu nanti Pak namanya administrasi itu kadang-kadang kalau yang kriwil-kriwil ini kan menjadikan kalau digaji itu kan harus ada tambah kurang kan untuk memenuhi itu. Itu kalau digaji kan gitu. Gaji kan yang rupiahnya kurang kan pasti ada dana tambahan untuk pembulatan. Nah, pembulatan itu bisa naik, bisa turun dan begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi saya katakan Pak. Jadi begini, Bapak merencanakan tahun depan itu asumsinya kan berdasarkan jumlah siswa. Ya kita sudah punya estimasi. Tadi saya katakan Bapak ketika mengorganisir RKA-nya ada 1000 kegiatan. Tapi ketika Bapak menghitung jumlah siswanya ternyata Bapak mungkin hanya bisa menerima dana untuk alokasi 500 siswa. Berarti yang 50% ini harus tidak terlaksanakan, maka skala prioritas tadi yang diutamakan. Nah, dalam penjadwalannya Bapak juga harus bisa membayangkan mana yang priority di depan. Umpamanya begini, untuk kegiatan yang bisa dibeli di depan, katakanlah umpamanya ATK. Kalau bisa dibeli di depan karena kegiatan yang belum ada, bulan Januari belum ada kegiatan lain, cara ini bedanya Pak. RAPBS kita sekarang ini basisnya kalau bisa berbasis tahun anggaran Pak, jadi bukan berbasis tahun pelajaran. Karena kalau berbasis tahun pelajaran merepotkan kita memang betul. Berbasis tahun anggaran saja sehingga kita tahu perubahannya. Nah, di sana kita bisa mengestimasikan untuk triwulan pertama ini kegiatan apa saja yang bisa kita laksanakan. Kalau toh duitnya lebih, uangnya lebih, kalau lebih kan ada masalah kan? Kita bisa membelikan hal-hal yang mungkin bisa untuk cadangan duitnya seperti ATK kan bisa. Nah, sementara apabila ada kegiatan itu yang harus dilaksanakan triwulan 2, maksud saya triwulan 2, tetapi tidak mungkin nanti hanya diambilkan di triwulan 2, memang kan boleh diambilkan di triwulan pertama. Tetapi tetap bahwa dalam bahasa juknisnya kita tidak dengan sengaja menyimpan duit ini untuk memperkaya diri, kan itu maksudnya. Itu kan boleh gitu. Jadi ini masalahnya cuma begitu. Jadi di sana, jadi pembelajarannya, tapi bagaimana laporannya kan repot. Bapak itu kalau banyak migar jadi papat, SPJ-nya kan juga susah kan? Karena apa? Akhirnya jadi SPJ tidak real. Ya itu tadi kan makso itu karena itu. Oleh karena itulah orientasi kegiatannya ya bayangkan bahwa triwulan pertama ini kegiatan yang bisa Bapak Ibu lakukan di triwulan pertama sehingga Bapak Ibu juga tidak kesulitan meng-SPJ-kan. Ya itu tadi kalau bahasanya tadi teman-teman Bu Eko mengatakan ambil gampang bagi 4 saja, ya itu memang logika berpikir yang sederhana saja. Tapi kenapa kita tidak mencoba menggunakan pendekatan yang realistis? Jadi maksudnya istilah sekarang berbasis kinerja itu ya real work gitu. Ya, jadi yang betul-betul dikerjakan ya itu hanya kita SPJ-kan gitu. Kalau udah begitu, kalau bahasanya orang kejaksaan aman. Tapi kalau kemudian kita mereka-reka untuk sesuatu yang harus direka, dua-duanya terdekat. Pokok enggak gitu. Jadi intinya cuma begitu aja. Jadi saya yakin mulai sekarang dalam tadi kita sudah berpikir tentang RKT tadi dengan RKA atau RKS dulu, itu kita sudah bisa mengelompok-kelompokkan. Oh ini bisa saya laksanakan di triwulan pertama. Nah seperti ATK itu bisa Bapak Ibu jadikan sebagai penutup aja. Jadi nanti kalau umpamanya masih ada dana lebih sebagian bisa diberikan ATK untuk triwulan pertama. Jadi ATK tidak harus diberi sak berkan gitu kan. Tapi diutamakan
mengutamakan kegiatan yang lain yang nggak bisa dipecah-pecah gitu maksud saya. Kayak ATK kan bisa dipecah-pecahkan. Nah itu yang mungkin bisa dilakukan begitu. Mungkin begitu pemikirannya Pak. Jadi kita harus betul-betul perencanaan ini kalau kita buat dengan baik maka memudahkan kita. Tapi kalau tadi manajemennya istilahnya tukang cukur katanya, manajemen tukang cukur datang, potong, dibayar, cuma gitu tanpa perencanaan. Tukang cukur nggak punya rencana kan, hari data berapa kan nggak tahu kan. Masa dia punya rencana, oh dari data 10 kan enggak, data 3 ya potong 3, data potong 4 ya, susah kalau begini. Sekolah tidak lagi bisa begitu kalau pengen tadi dikatakan unggul dan baik. Perencanaan harus kita buat, dan rencana ini kita bisa gunakan pengalaman tahun kemarin. Jadi experience is the best teacher itu mungkin di sini bisa dilakukan. Jadi pengalaman guru yang baik ya Bapak Ibu organisir. Dan seharusnya memang begitu. RKA tahun 2010 kemarin itu ada catatan ini tidak bisa dilaksanakan kendalanya ini. Nah tahun depan harus bisa dilaksanakan karena harus menutup kendala tadi. Apa kendala tadi? Saya pikir begitu. Dan insya Allah kalau kita rutin seperti itu sekali lagi, ya sebenarnya yang sulit menjadi gampang. Tetapi kalau tanpa perencanaan yang baik, yang gampang pun menjadi sulit. Insya Allah begitu. Dan dalam pendekatan agama itu Pak, kata guru saya selalu cuma mengutip kata guru saya begitu. Saya belum punya kemampuan. Sebagaimana janji yang orang Muslim, yang Muslim aja yang di Al-Quran itu. Jadi kalau kita ini sudah selalu berdasarkan takwa kepada Allah itu kan warzuqhum min haitsu la yahtasib begitu. Allah pasti akan memberikan rezeki kita itu dari mana saja tidak bisa dihitung, tidak bisa dinyono-nyono. Ya, itu harus kita yakin dan saya yakin betul Pak. Karena Pak, teman-teman saya Buyoni Pak, teman saya ini karena saya di SMA 20 itu. Ketika saya balik ke sini kan saya harus membuat SKPP dari sana, dari kedutaan Saudi Arabia, kedutaan Indonesia di Saudi Arabia itu. Teman-teman melihat SKPP saya itu kemudian dia terbelalak begitu. Ya karena lumayan begitu Pak, kan gajinya dolar gitu jadi. Nah kemudian datang pertanyaan begini, sampai nanti bisa hidup enggak? Habis terima sebulan di atas 50 juta kemudian sekarang terima 3 juta begitu. Saya katakan, saya tidak terlalu sanksi dengan rezeki Allah. Tidak pernah sanksi dengan rezeki Allah. Allah kalau menghendaki rezeki itu dari mana saja ada, termasuk hari ini saya juga ke sini. Saya tidak pernah membayangkan, saya tidak pernah membayangkan Bapak Ibu mau mengundang saya. Tidak. Itu yang saya yakini begitu. Jadi itu saja sederhana sekali gitu. Dan alhamdulillah memang selama ini begitu. Jadi kalau dulu sebelum berangkat ke sana memang saya juga pekerja selain guru Pak. Saya ini instalator Pak. Saya ini tukang listrik. Makanya rumahnya gini-gini pekerjaan saya Pak, tukang listrik itu. Jadi itu pekerjaan saya asli, saya tukang listrik, tukang label, tukang komputer, begitulah kurang lebih gitu. Sehingga ya bagi saya tidak khawatir kalau saya keluar bawa tangan saya dapat duit kok. Nah itu Pak, gambarannya begitu. Dan insya Allah khusus dengan saya silakan Bapak Ibu kalau pengen ada yang didiskusikan meskipun tidak di forum ini, di luar forum, kapan saja Bapak Ibu kalau ke kantor saya dan saya ada di tempat itu Bapak Ibu bisa tanya. Karena Pak SMP yang harus store nilai hari Rabu besok tanggal 5 itu. Kemarin banyak datang, Pak ini saya mau import karena menurut saya kan 600, kalau saya harus entry satu-satu susah. Bagaimana itu kok nggak bisa bawa sini laptopnya ya? Kita kerjakan. Oh kesalahannya di sini karena Pak nomor sampean desknya itu diberi spasi sehingga tidak mau diterima, kurangi spasinya. Oh ya Pak bisa. Ya, dan bagi saya ilmu itu kalau kita bagi bukan berkurang. Karena kalau ada teman tanya, saya mikir what's wrong gitu. Jadi apa yang salah ini, apa kekurangannya? Itu sehingga saya harus juga belajar. Saya harus mencicipi oh itu masalahnya. Ya saya pikir itu. Kurang lebih mohon maaf dan terima kasih sekali lagi terima kasih karena kita punya kesempatan berbagi. Moga-moga ilmu yang kita bagi ini menjadi ilmu yang nafik, ilmu yang memberi manfaat sehingga saya juga punya kesempatan nanti malaikat memberikan saya sertifikat deposito akhirat. Ya, itu yang saya harapkan. Jadi ilmu Newton itu memberikan saya sertifikat deposito akhirat. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Maskur yang telah memberikan banyak hal informasi bagi kita. Mudah-mudahan semua yang diberikan Bapak bermanfaat
dan bisa diterapkan kepada kita sekalian. Sekarang silakan break makan Bapak Ibu sekalian sambil menunggu acara selanjutnya. Yang nanti lagi langsung dikopikan ya.